Wah, aku bakal kaya raya nih. Barang antik yang harganya selangit, di zaman ini bertebaran di mana-mana. Kalaupun nggak dapat barang antik, dapat hewan buruan liar yang alami pun bisa laku mahal. Cepat aktifkan. Lintas dua dunia, sistem berhasil diaktifkan. Sudah otomatis memperbarui identitas Tuan saat ini tahun 1977. Pemuda terpelajar di Komune Dapinggong. Selamat Tuan mendapatkan hadiah pemula berupa 1 cincin penyimpanan. Hadiah pemula ini lumayan juga. Harus cepat selesaikan masalah di depan mata, lalu kumpulkan barang buat dibawa pulang dan cari untung besar. Eits. Pak Ketua, aku bukan mau berbuat mesum. Aku saking laparnya cuma mau tangkap ikan di sungai. Kalau begitu rumahmu di mana? Aku nggak punya rumah. Nggak punya rumah berarti gelandangan dong. Oh iya, aku pemuda terpelajar dari dekat sini kok. Tapi aku malas balik ke asrama lagi. Boleh nggak aku menetap di desa kalian? Aduh, status pemuda terpelajar mestinya nggak bisa dipalsukan. Benar juga. Tenaga kerja kuat begini tinggal di desa bagus juga. Pak Ketua, kalau dia dibiarkan tinggal, mau ditempatkan di mana? Apa ada rumah yang kosong? Chunmei, kamu perempuan muda mengurus 2 anak sudah begitu lama. Di rumahmu selalu nggak ada laki-laki. Biarkan dia tinggal di rumahmu saja. Hah? Orang sini polos banget ya. Apa ini pantas? Hari ini kamu tidur di ranjang ini. Kami bertiga tidur di ranjang satunya lagi. Baik. Kamu cepatlah tidur. Besok pagi kalau sarapan sudah siap aku panggil kamu. Akhirnya bisa hidup tenang. Besok harus gerak cepat cari barang berharga buat dibawa pulang dan dijual. Hei. Bangun, waktunya makan. Oke, hehe. Ayo makan, ayo makan. Kamu kan laki-laki makannya banyak. Roti jagung ini kamu makan saja. Aduh, kondisi hidup zaman ini parah sekali. 1 roti jagung mana mungkin bikin kenyang, apalagi bikin tenggorokan sakit. Ah, benar. Di tasku ada makanan. Ada air panas tidak? Ya, ada. Paman, ini apa? Kenapa harum sekali? Lebih harum daripada hidangan pesta tahun baru. Bawa mangkuknya kemari, kita bagi rata seorang sedikit. Ya. Sini. Biar aku tuangkan sedikit untukmu. Aku tidak usah makan. Makanan ini terlalu mahal. Kalian saja yang makan. Makanlah, badanmu kurus begitu justru paling butuh gizi. Kenapa kamu menangis? Tidak pernah makan yang seenak ini. Aku tidak akan menumpang gratis di sini. Kedepannya jangan bicara begitu. Daging pun nanti bisa makan sepuasnya. Benarkah, Paman? Benar bisa makan sampai kenyang. Tentu saja ada babi hutan turun gunung. Semuanya jangan ada yang keluar rumah. Babi hutan. Ini barang bagus yang tidak ada di dunia modern. Kalau dibawa pulang pasti untung besar ini. Jangan pergi. Bahaya. Tenang saja, kalau aku yang pergi, justru babi hutannya yang dalam bahaya. Babi hutan datang. Cepat lari, cepat lari. Ada babi hutan. Cepat. Babi hutan datang. Lari, cepat lari, astaga. Berat babi ini pasti ada 150 kilo. Gemuk banget. Kalau orang kaya yang doyan daging buruan lihat ini, pasti mereka bakal berebut kasih duit ke aku. Balik dulu ke zaman modern, ambil busur compound superku buat habisi dia. HMH. HMH.
Cincin sedotan bawa aku pulang ke rumah. Balik lagi ke kolam ikanku. Rasanya kayak mimpi. Wah, dua anak orang kaya ini masih boncos belum dapat ikan juga. Nanti mungkin aku bisa jual daging buruanku ke mereka. HMH. Peralatan sudah siap. Sistem kirim aku kembali ke tahun 1977. Aku harus berburu babi hutan itu. Tolong, aku tidak mau mati. Tinggalkan karungnya, cepat lari. Percuma saja, pemburu tua di gunung saja tidak bisa tembus kulitnya. Apalagi busur anehmu itu tidak mungkin bisa. Pergi sana, jangan menghalangi. Orang bodoh ini sudah gila ya. Cuma bawa busur mau lawan babi hutan, cari mati dia. Diam kau. Kalau berani sana bantu dong dasar pengecut. Bukan gitu Xiao Meng aku. Waduh, babi hutannya bergerak. Yang Guangxiu bakal tamat. Ah. Busur compound memang dahsyat. Wah. Tembakannya banyak sekali. Kamu benar-benar kena. Aduh. Apa? Bunuh dia, bunuh dia. Ah. Jangan ke sana, bahaya-bahaya. Ah, kamu tidak apa-apa. Paman, kamu tidak apa-apa kan? Ah. Tenang saja, malam ini kita bisa makan daging. Haha, bagus sekali. Kita bisa makan daging. Saudara-saudara babi hutannya sudah mati. Wah, hebat ya. Hebat-hebat. Bang Guangxiu benar-benar membunuh babi itu. Hebat sekali. Bang Guangxiu benar-benar seperti reinkarnasi dewa perang. Orang zaman sekarang suka sekali makan kepala babi dan jeroan. Kepala, jantung dan perut babi ini saja bisa laku mahal. Nanti aku harus mengamankan bagian-bagian itu. Pak Ketua, bagaimana cara membagi daging babi ini? Babi hutan ini dibunuh oleh Yang Guangxiu. Sesuai aturan kelompok kita. Dia berhak mendapatkan setengah bagian babi hutan. Sisanya dibagi rata ke setiap keluarga. Semuanya tidak keberatan kan? Tidak keberatan, tidak keberatan. Babi hutan ini beratnya lebih dari 300 jin. Dia sendirian dapat setengah. Apa dia sanggup menghabiskannya? Dasar kau pengecut tak punya nyali. Tadi kau yang larinya paling cepat. Sekarang saat pembagian kau malah berani protes. Saya tidak keberatan. Kalau bukan karena Paman Guang, jangan harap bisa makan daging. Mungkin sudah ada yang mati di seruduk babi hutan. Paman Guang, bagaimana menurutmu? Bagian setengah untukku. Aku pasti tidak sanggup menghabiskannya. Bisa ditukar barang untuk kubawa jalan-jalan ke zaman modern. Sekalian membeli beberapa persediaan. Teman-teman sekalian, daging babi ini pasti tidak akan habis dimakan keluargaku. Yang butuh daging babi hutan bisa menukarnya dengan barang, makanan atau minuman. Atau kalau ada barang antik di rumah juga boleh. Paman Guang, aku punya 5-6 jin belut, apa bisa tukar? Belut zaman ini murni liar dan bebas polusi. Barang bagus nih. Tukar. Aku punya 2 ekor labi-labi di sini. Bisa tukar gak? Labi-labi ini khasiatnya tinggi buat stamina. Pasti laku keras, tukar. Pak Ketua, besok saya mau izin ke kota buat ketemu teman. Kepala babi sama jeroan dan jantungnya buat saya saja ya. Jatah daging saya dikurangi saja. Sisa daging yang 5 kiloan itu dimasak sop saja. Biar warga sekalian bisa ikut makan. Warga sekalian dengar tidak? Guangxiu, mau traktir kita makan daging dan minum sop jeroan gimana? Boleh. Saya nyatakan Kak Guangxiu adalah pahlawan desa kita. Pahlawan. Makan daging, makan daging, makan daging. Kamu sudah bangun, barang-barang sudah kusiapkan semua. Kamu bawa daging juga ya buat pulang.
Masa cuma bawa kepala babi sama sisa-sisa begitu kelihatannya gak pantas. Gak apa-apa, teman-temanku itu orangnya gak neko-neko. Mereka justru suka makan bagian. Sisa-sisa begini bawa saja ya. Sudah kupotong-potong kok. Aku juga sudah siapkan bekal. Kalau lapar di jalan nanti dimakan ya. Aku ada 70 sen. Kamu simpan ya. Aku gak butuh kok. Ambil saja buat pegangan di jalan. Hah? Kamu pergi berburu babi hutan itu apa demi biar kita bisa makan daging? Ya begitulah. Kalau gitu ingat bilang sama temanmu kalau kamu sudah punya keluarga. Sudah punya tempat untuk pulang. Gadis zaman segini benar-benar polos banget. Wah, punya ruang dimensi memang praktis. Sistem kirim aku kembali ke zaman modern. Hap. Haha, aduh. Bos Kiang sudah balik. Bawa makanan enak apa tuh? Gak ada, ini aku mancing seharian. Satu pun ikan gak dapat, malah bikin aku lapar berat nih. Kalian jangan salah, aku beneran punya barang bagus di sini. Barang bagus apaan tuh? Kepala babi hutan liar asli yang gede itu hitungannya barang bagus nggak? Serius loh. Wah, aku demen banget tuh yang begituan. Kamu nggak lagi nipu aku pakai babi durok jantan kan? Kalian ini ikut aku lihat aja biar tahu. Lihat nih, baru aja beku. Masih seger banget kan? Wah, ini beneran babi hutan liar gede. Barang beginian sekarang nggak sembarang orang bisa nemu. Buset, ada labi-labi liar juga. Ini jenis lama dari puluhan tahun lalu kan? Belut ini juga liar nggak? Liar dong, pastinya liar. Aku ambil semuanya. Nggak ngangka hari ini ada kejutan kayak gini. Bang Guo, bagi-bagi dong rezekinya. Barang ini kamu harus bagi aku dikit. Haha. Kalau gitu kepala babi ini kamu juga harus bagi aku dikit. Bereslah. Bos yang coba kasih harga deh. Kalian berdua barang liar gini nggak ada harga pasarannya. Tadinya aku mau kirim ke restoran. Labi-labi 500 per setengah kilo. Belutnya juga nggak banyak. Kalian kasih 1000 aja. Kepala babi ini tambah jantung sama perut babi. Totalnya 3000. Gimana, oke? Kita timbang aja pakai harga segitu. Bener banget, barang ginian susah dicari biarpun ada duit. Totalnya 9000. Ditambah belut sama kepala babi. Oke, aku transfer ke kamu. HMPH, siapa bilang tahun 1977 itu miskin? Aku baru balik 2 hari aja udah dapat 9000. Aku buka pemancingan ini 2 bulan. Paling cuma dapat segini juga kan? Sayang banget kali ini kita nggak dapat barang antik buat dibawa pulang. HMPH. Bos yang, kalau begitu kami pamit dulu ya. Barang-barang ini harus segera diurus. Oke, sip. Apaan sih? Wangi banget. Hah? Hei, kamu lagi ngapain? Jangan sampai lecet kura-kura liar besarku. Aku nungguin itu buat obat kuat tahu. Udah, jangan urusin kura-kura itu dulu. Buka mangkuk itu. Kenapa sih? Saudara Jiang, mangkuk ini bukan beli online kan? Bukan, ini aku dapat dari desa waktu itu. Kelihatannya bagus, makanya aku pakai terus. Kok ini kelihatannya kayak barang antik? Bentuk dan motifnya ini. Ini persis sama yang dilelang di Sotheby's beberapa tahun lalu. Sama persis. Terus barang ginian harganya berapa? Kalau cuma puluhan ribu sih kekecilan. Pikiranmu kurang luas. Coba tebak yang lebih tinggi lagi. Barang ini cuma aku beli iseng dari petani. Jangan-jangan ini barang antik seharga jutaan ya? Kamu belinya berapa duit? 600 juta, 100 ribu. Bukan begitu saudara. Kamu tahu nggak kalau mangkuk ini asli harganya berapa? Kalau ini barang asli, nilainya bisa puluhan miliar loh. Hah? Astaga naga. Mangkuk 10 miliar kamu pakai buat makan nasi. Dasar sultan kamu ya. Tapi ngomong-ngomong, nasimu ini wangi juga ya? Kalian nggak salah lihat kan? Mana mungkin. Tunggu sebentar ya, aku telepon orang suruh datang ngecek biar jelas. Halo Bang Yu. Aku nemu barang mantap nih di sini, tapi aku nggak berani mastiin. Gimana kalau abang kesini sebentar? Oh oke, siap.
Aku jemput orang dulu ya, nanti langsung ke sana. Mata Bang Yu emang masih tajam banget ya. Baru masuk langsung lihat barang ini, gimana? Barang asli nggak? Coba aku lihat dulu. Hah? Barang ini jangan-jangan asli ya? Ini kan cuma mangkuk yang diambil asal sama Chunmei buat aku. Ini asli. Mana kondisinya utuh sempurna lagi, ini barang asli. Aku lihat ada minyak-minyaknya. Rupanya saudara yang ngerti barang juga ya. Tahu cara ngerawat pakai minyak. Ini minyak anu. Minyak itu bekas dia makan. Barusan masih dipakai buat makan nasi kok. Ya ampun. Mangkuk besar biru putih Suande dinasti Ming motif ikan ganggang ini nilainya lebih dari 10 juta yuan. Kakakmu pakai buat makan nasi? Aku juga nggak tahu mangkuk ini harganya semahal itu. Bang Yu, emang barang ini harganya berapa? Abang ada saluran buat ngejualnya nggak? Barang ini buat aku aja deh. Aku bayar 10 juta yuan. Barang ini kalau dilelang emang bisa laku lebih tinggi. Tapi makan waktu lama. Tunggu Bang Yu. Aku kan bilang cuma minta tolong dinilai. Bukan minta abang yang beli. Barang ginian bapakku juga suka. Lagian, mangkuk ini juga aku yang nemu duluan. Ya. Udahlah, lepas ke aku aja. Haha. Memangnya seberapa besar pengaruhmu? Aku datang ke sini justru demi barang ini. Begini saja penawar tertinggi yang dapat. Aku tambah 500.000. Aku tambah 1 juta. Kalau kau naikkan lagi harganya ambil saja. Wah Kak Yu. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi 1,5 juta. Sialan kau dasar. Saudara yang tinggalkan nomor kontakmu. Lain kali kalau ada barang bagus ingat cari aku dulu. Aku pergi dulu. Cih. Ini benar-benar laku 11.500.000. Kalian tidak menipuku kan? Hei kawan, apa aku terlihat kurang kerjaan? Berikan padaku. Uangnya sudah diproses transfer ke kamu. Coba dicek dulu, aku ada urusan. Aku harus pergi duluan. Benar-benar masuk 11.500.000. Sepertinya Chunmei benar-benar pembawa keberuntunganku. Tahun 77 benar-benar menjanjikan. Harus cepat beli barang untuk dibawa pulang. Tukar dengan perbekalan, tukar dengan barang bagus. Cuma di sini bisa dapat baju model 80-an. Harus stok beras tepung dan minyak yang banyak. Lagi pula aku punya ruang penyimpanan. Bos. Ya. Yang bahan tetoron. Minta celananya 4 potong. Sepatu tentara 4 pasang. Siap. Mas ganteng. Cari apa? Mau cari barang-barang unik. Yang disukai bapak-bapak di kampung, hehe. Wah, kamu datang ke tempat yang tepat. Coba lihat yang ini. Barang bagus nih. Orang zaman sekarang mungkin melihatnya norak. Tapi buat bujang lapuk tahun 77, sayangku Cun-Cun. Berikan aku 1 piring. Sistem kembali ke tahun 1977. Berhasil kembali ke tahun 1977. Sistem sedang pendinginan. Waktu pendinginan 12 jam. Pendinginan sehari cuma bisa pakai sekali ya? Itu juga sudah cukup. Aku pulang. Ayah, pulang ayah, sudah pulang. Kenapa aku jadi ayah? Kartu keluargamu sudah diurus. Mulai sekarang kamu adalah kepala keluarga. Aku sudah menyuruh kedua anak itu memanggilmu ayah. Aku cuma ingin tempat tinggal. Kenapa tiba-tiba punya istri dan anak? Apa kamu tidak suka karena mereka anak perempuan? Dianggap beban. Aku tidak begitu. Kalau begitu kamu tidak suka padaku. Aku sebenarnya belum pernah menikah. 2 anak ini adalah anak kakak perempuanku. Kakakku meninggal muda. Anak-anak tidak ada yang mengurus. Jangan menangis. Aku tidak bermaksud begitu. Sudahlah.
Kita jalani saja hidup dengan tenang dulu. Oh iya, aku bawakan sesuatu untuk kalian. Banyak sekali bajunya. Ini bahan kain tetoron ya. Tenang saja. Aku tidak mencuri atau merampok. Kamu ingat mangkuk yang kamu pakai untuk membawakanku nasi? Itu barang antik. Ada kakek tua yang suka. Dia membelinya seharga 10 yuan. Ah benar juga, di rumah masih ada lagi tidak? Hah, semahal itu. Barang-barang itu aku pungut di luar desa. Aku akan cari lagi. Ah sudahlah lupakan saja. Barang begini mana gampang carinya. Mending kamu ganti baju dulu sana. Hem. Bang Guo. Bang Guo ada di rumah. Orang desa bilang besok ada rapat. Babi hutan turun gunung merusak tanaman. Babi hutannya banyak gak tuh oh? Nih rokok dulu biar tenang. Wah Yuxi barang bagus nih. Bang Guo. Lo kok tanganmu keluar apinya? Oh ini namanya korek gas. Temanku yang bawain dari kota. Ada gambar bidadarinya lagi. Barang begini pasti mahal banget kan? Ah nggak mahal. 2 yuan dibilang nggak mahal. Kalau kamu mau ya. Boleh tukar pakai barang sama aku. Barang-barang apa? Kalau senapan boleh nggak? Senapan astaga. Lupa aku zaman segini senapan masih gampang ditemui. Korek api 2 yuan. Ditukar senapan lumayan buat nembak babi hutan nanti. Ah senapan kan bukan barang langka. Bang kamu pasti nggak mau tukar ini sama aku. Harta karun kalau di rumahmu beneran ada senapan. Ya udah deh dengan berat hati aku tukar satu buat kamu. Jelas ada dong. Warisan leluhur tuh. Hehe. Ya sudah aku pulang dulu ya. Bang istirahat gih. Besok siang jangan lupa datang rapat ya. Senapan di zaman serba susah begini. Korek api aja laku keras. Bisa dapat barang bagus apa ya besok? Ayo harap tenang dulu semua, saya mau ngumumin sesuatu. Sekarang babi hutan turun gunung merusak panen. Kita perlu atur orang buat patroli ke ladang jagung di bukit belakang. Ada yang mau daftar sukarela nggak? Aku ikut. Aku juga ikut. Aku ikut. Kesempatan bagus buat berburu diam-diam begini nggak boleh dilewatkan. Oke, kalau begitu sudah diputuskan ya. Beberapa hari ini kalian dulu yang piket. Hal penting sudah selesai dibicarakan. Semuanya jangan tegang santai saja ya. Sekalian kalian rundingkan lagi satu sama lain. Coba lihat apa ada cara yang lebih bagus. Begitu saja ya. Waduh. Yuxi kan harganya 8 mao sebungkus. 8 mao berarti sebungkus rokok ini setara 1,5 kilo beras dong. Kok tanganmu keluar api sih? Ini namanya korek gas. Ini dikirim sama teman perawatnya Kak Guangxiu. Susah payah aku tukar barang ini dari Kak Guangxiu. Wah ini barang bagus. Kak Guangxiu gimana cara tukarnya? Aku boleh tukar nggak? Di tanganku masih ada beberapa nih. Kalau di rumah kalian ada barang bagus semuanya bisa ditukar. Hewan buruan atau barang antik apa saja boleh ditukar. Di rumahku ada 2 ekor kelinci. Bisa nggak tukar sama kelinci bumbu pedas? Boleh ditukar barang bagus nih. Barang antik. Di rumahku ada piring peninggalan nenekku. Kakak mau nggak? Sekarang juga aku pergi ambilkan buatmu. Ternyata beneran ada barang antik. Jangan-jangan barang antik beneran lagi. Waktu jeda sudah selesai. Nanti aku bawa pulang buat cari orang untuk menilainya. Tunggu simpan koreknya buatku ya. Ini aku pergi ambilkan buatmu. Datang. Coba lihat piring ini. Ini kan cuma piring biasa. Nggak bisa dimakan, nggak bisa diminum. Di rumahku ada banyak. Bang Guangsu, korek api lo ini harganya cuma 2 perak lo. Jangan sampai lo tukar sama dia. Maksud lo apa ngomong gitu? Bang Guangsu bilang. Dia tuh emang demen barang antik. Aduh udah deh, gak usah ribut. Gue emang suka piring ini. Piring ini gue tukar ya. Kelihatannya sih kayak barang antik. Tapi mau asli atau enggak harganya cuma 2 perak. Pasti gak bakal rugi. Lihat deh gambar orang kecil ini. Lukisannya kayak beneran hidup.
Ngomong-ngomong gue ada urusan. Gue balik duluan ya. Patrolinya kapan? Mulai nanti malam ya? Ah iya, malam ini di gunung belakang ya. Oke, nanti pas waktunya gue langsung cari kalian ya, gue jalan dulu. Hehe, oh hehe. Sistem sudah selesai pendinginan. Daripada nganggur, sistem kirim gue balik ke zaman modern. Aduh, hari ini gak ada yang terpancing satupun. Ini kalau bukan karena ada sistem, gue bisa rugi bandar nih. Kenapa bos Yang? Ada barang bagus lagi ya? Emang ada barang antik nih. Gimana kalau lo kesini bantuin gue lihat? Tunggu ya, gue segera meluncur. Oke. Bro. Ada barang bagus apa? Buruan kasih lihat gue. Sepertinya saya belum pernah lihat piring ini. Bos Yang kali ini sepertinya salah lihat. Yah, kalau meleset ya sudahlah. Lagi pula, bukan. Saudara yang kali ini bukan Anda yang salah lihat, tapi Zihao yang salah lihat kali ini. Benar, Zihao yang keliru. Bos Yang, keberuntunganmu ini benar-benar luar biasa. Selalu saja dapat barang bagus. Kalau yang ini, hampir bisa dipastikan ini piring besar porselen biru putih zaman Yongle. Kemungkinan ini motif 3 sahabat musim dingin yang legendaris. Piring besar dengan motif sulur bunga 4 musim. Lalu piring besar ini harganya berapa? Ini agak susah ditaksir. Di pasaran belum pernah ada transaksi untuk barang ini. Kawan, jujur saja pada saya. Beli berapa harganya? Saya dapat ini bukan hasil beli, tapi hasil tukar barang. Tukar pakai apa? Barang yang agak canggih sedikit. Mobil canggih. Kalau kamu tukar pakai mobil, ditukar pakai Porsche pun tidak akan rugi. Meskipun piring ini susah ditaksir harganya, tapi kalau dijual seharga beberapa miliar rupiah masih gampang. Bukan mobil. Bukan mobil, terus apa, jam tangan? Ya, hampir mirip lah. Itu adalah korek api. Bos Yang, kamu ini, kalau tidak mau kasih tahu ya sudah. Iya, lagian kalau kamu kasih tahu pun, kami juga tidak akan merebut sumber barangmu kok. Begini saja, bagaimana kalau piring ini serahkan pada saya untuk diurus? Kebetulan keluarga saya punya balai lelang, biar saya bawa pulang untuk bantu naikkan nama abang. Wah, kalau begitu saya titip ya Bang Yu. Bos Yang, kalau ada waktu bisa carikan daging buruan lagi tidak? Soalnya yang kemarin itu kurang banget, sudah habis saya bagi-bagi ke orang buat hadiah. Oke, kali ini saya carikan yang banyak buat kalian makan. Nah, dagingnya sudah ada. Minumannya juga ada kan? Saya traktir kalian minum Maotai, sip. Mari kami jalan dulu ya. Sampai nanti. Asyik. Dapat satu barang antik lagi. Desa Xiaoping ini sepertinya penuh harta karun di mana-mana ya. Beres-beres dulu terus pulang. Sistem kirim aku kembali ke tahun 1977. Bagaimana kalian berdua lihat babi hutannya tidak? Tidak, bayangannya saja tidak kelihatan. Jangan-jangan malam ini tidak muncul. Jangan dong, jangan sampai tidak datang. Aku masih menunggu buat buru babi hutan biar bisa tukar barang kebutuhan buat dibawa pulang. Ngomong-ngomong, di rumahmu masih ada barang-barang tua tidak? Aku bisa tukar dengan barang lain. Nanti pulang aku cari ya. Babi hutannya datang. Kalian berdua pergi memutar ke sana. Biar aku yang giring dia, oke? Akhirnya ketemu juga kau. Beres, sistem tarik masuk ke ruang penyimpanan. Hei. Tidak apa-apa kan Paman Guang, aku dengar Paman sampai menembak tadi. Tidak apa-apa, sudah saya usir kok. Paman Guang tetap harus hati-hati ya. Babi hutannya datang lagi, awas lari dulu. Cepat lari, kenapa yang ini besar sekali? Sialan, makhluk ini kenapa kulitnya tebal amat? Untung bawa senapan, satu tembakan tidak mempan. Kalau begitu 2 kali tembak. Tidak percaya kalau binatang sialan ini tidak bisa mati. Kena babi hutannya terluka, dia mau kabur. Kejar, kita harus serahkan ke kelompok. Kita bisa kebagian setengah dagingnya loh. Jangan sampai dia lolos. Mati aku, capek banget. Aduh, boyokku. Akhirnya mati juga, ya ampun.
Iya bener, gak ngangka kita beneran bisa bunuh babi hutan. Terus sekarang gimana? Istirahat bentar, abis ini balik ke desa bagi-bagi daging babi. Gak tahu kapan dia balik. Ada apa ini? Kamu belum tahu ya, Yang Guangxu bertiga dapat babi hutan lagi. Waduh ya ampun. Si Yang Guangxu ini perkasa banget ya. Itu mereka datang, beneran gede banget babinya, gede banget, woi woi. Mereka udah balik. Hebat banget, akhirnya bisa makan daging babi lagi asik. Mantap banget Yang Guangxu, kamu perkasa banget. Chunmei kuat gak tuh ngadepinnya? Hehe. Jangan tanya aku dong, kalian tanya aja sama Chunmei. Kalian ngomong sembarangan apa sih? Ya ampun. Ini beneran Chunmei. Kok jadi cantik banget gini? Ini baju baru yang dibeliin Yang Guangxu ya? Tahu gitu aku minta Pak Kades tempatin dia di rumahku aja. Laper gak? Aku udah masakin lo. Waduh. Iya nih, makan bareng yuk. Kita juga lapar. Udah. Kalian jangan pada godain gitu ah. Aku juga sudah lapar semalaman. Daging ini kalian simpan saja bagi-bagi sendiri. Simpan baik-baik daging kita. Ayo kita pulang. Sana masak dagingnya. Kukus roti juga ya. Kalau tidak nanti pas daging baru datang, kita malah tidak sanggup menghabiskannya. Oke, aku turuti katamu. Ngomong-ngomong, mangkuk dan piring tua itu sudah kusingkirkan. Lain kali kalau kau keluar ingat di bawah ya. Coba lihat apa ada yang berharga. Oke. Pokoknya entah kali ini ada piring long end atau tidak. Bawa pulang harta yang banyak ya. Pasti ada yang laku dijual. Asyik makan daging kecap hehehe. Ibu. Daging ini wangi sekali. Apa ayah yang membawanya? Iya, ayah yang bawa. Sayang ayah tidak. Aku paling sayang ayah. Sejak ada ayah, kita jadi bisa makan daging. Punya baju baru. Iya, aku paling sayang ayah. Sejak ayah datang ke rumah kita, orang desa tidak berani lagi menindas kita. Sudah cepat makan sana. Ayah makan duluan. Oke, ayo makan sama-sama. Wangi sekali ini. Ini wangi semur daging. Kalau bisa makan sesuap saja. Dalam mimpi pun aku bisa tertawa sampai bangun. Aduh, kita kan satu kampung. Kenapa keluarga Yang Guangxu bisa makan enak begitu? Karena daging babi ini hasil buruan Kak Guangxu. Kalau tidak ada dia, kalian mencium baunya saja tidak bakal bisa. Percuma waktu itu aku traktir kalian makan daging. Sama saja seperti memberi makan anjing pergi sana. HMPH. Cih. Bang Guang, jatah daging buat kita bertiga sudah disisihkan. Menurut abang kapan mau diurus? Lebih cepat lebih baik. Sebentar lagi kita cek ke pasar gelap komune Taiping. Paman Guang piring ini mau tidak? Ya maulah masa tidak? Kau mau tukar dengan apa? Aku mau tukar dengan baju. Yang persis dipakai Chunmei itu. Istriku di rumah suka sekali model itu. Sampai bongkar seluruh isi rumah. Beres besok aku bawakan untukmu. Benarkah? Wah bagus sekali. Aku tahu piringku ini tidak seberapa harganya. Tidak sebanding dengan baju itu. Tapi di rumah istriku punya banyak yang begini. Tidak usah. Asal aku suka harganya jadi pantas. Nanti ku carikan satu setel lagi buatmu. Baiklah kita berangkat saat fajar. Paman Guang. Babi hutan ini bakal ada yang mau tidak ya? Di sini juga sepi tidak ada orang. Saudara ini daging babi hutan loh. Iya benar. Saudara santai saja jangan gugup. Namaku Han Long. Aku cari makan di sekitar komune Taiping ini. Babi hutan ini bisa dijual padaku tidak? Dijual sih dijual tapi tergantung harganya cocok atau tidak. Bagaimana kalau 3 mao 1 jin? 3 mao 1 jin. 200 jin ini totalnya jadi 60 yuan. 3 mao Han Long. Saudara kau pikir aku ini bodoh ya? Kau kira aku tidak tahu, harga daging babi di pasar sekarang 7 mao 1 jin. Itu pun masih harus pakai kupon. Saudara ini kan kita sedang tawar-menawar. 4 maulah aku juga harus bagi hasil sama anak-anak. Benar kan pasar gelap begini kan ada risikonya. 5 mao 1 jin. Semua 100 kilo ini buat kamu. Terus kalau kamu nemu kupon Maotai, separuh daging babi ini juga bisa aku kasih. Kupon Maotai aku beneran punya 2 nih. Bung sepakat. Daging yang separuhnya lagi ada di mana? Ikut aku sini. Kalau nanti aku nggak balik, kalian langsung balik aja ke desa. Kak Guozu biar aku temenin kamu nggak usah. Bung senang kerja sama denganmu.
Senang kerja sama denganmu. Nanti kalau ada kupon Maotai lagi, langsung cari aku aja di desa Xiaoping buat tukar. Ada berapapun aku tampung. Sip. Kak Guozu. Akhirnya keluar juga kamu. Bikin aku jantungan aja. Nggak apa-apa kan aku nggak apa-apa. Orang itu lumayan jujur juga. Kita total dapat 100 yuan loh. Kalian masing-masing dapat 33. Ambil uangnya terus buruan balik ke desa. Banyak banget astaga, Kak Guozu. Seumur hidup aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Sekarang juga mau aku bawa pulang terus disembunyiin hehe. Pokoknya di tahun 70-an ini aku udah dapat duit. Arak Maotai tahun 70-an kalau di zaman modern. Jelas barang mewah dong. Mau apa? Yang ini. Nih, Makasih. mau beli apa? Nih. Mbak minta Maotai Feitian 2 botol. Maotai Feitian udah habis. Tinggal 2 botol Maotai bunga matahari besar. Maotai bunga matahari besar. Apaan tuh jangan-jangan barang palsu nih? Mesti balik nanya dulu ya kamu mau ambil nggak? Jangan cuma berdiri di situ. Jangan ngalangin jalan dong. Entar 2 botol terakhirnya keburu habis loh. Mau deh. Siapa bilang nggak mau 2 botol sini? Hei. Nah minumannya udah dapat. Sekarang tinggal beli daging buruannya. Barang antik daging buruan sama Maotai semuanya udah lengkap. Sistem balikin gue ke zaman modern. Woi, kapan kalian sampainya? Kita udah seharian di sini tahu. Lo kapan baliknya? Ngomong-ngomong, gimana tuh soal daging buruannya? Dapat hasil gak nih? Hari ini daging buruannya dijamin puas. Haha bro yang. Mereka berdua ini dari tadi bilang kalau daging buruan lo itu mantap banget. Bikin gue ngiler setengah mati. Akhirnya hari ini kesampaian juga makannya. Hahaha ayo buruan sikat. Wangi banget. Harum banget entar sisanya yang belum dimasak gue bayarin deh. Bro yang. Entar bulus tua lo itu gue transfer 5.000 ya. Sisanya anggap aja biaya sewa tempat mancing gue di sini. Oke kita makan dulu yuk. Ayo kita minum dulu. Sikat bersulang. Ini beneran mau utai asli nih murni banget rasanya. Bro ini Feitian tahun berapa ya? Ini bukan Feitian. Tapi emang beneran merek mau utai kok. Agak langka sih jenisnya. Cap bunga matahari besar. Kok gue gak pernah denger ya? Jangan-jangan ini mau utai belinya di toko online abal-abal ya? Kalau kebanyakan minum ginian bisa koit kali ya? Bro Jia coba sini lihat botolnya. Dua orang udik ini bahkan gak tahu ini arak apaan. Ini arak Maotai bunga matahari besar. Barang koleksi kelas atas dari tahun 70-an. Dua orang bego ini bahkan gak tahu arak apaan. Main minum gitu aja. Kalau gitu Bang Yu, coba abang ceritain ke kita. Emang Maotai ini hebat banget ya? Gini deh biar gampang. Maotai biasa harganya 3.000 yuan. Botol ini minimal 300.000 yuan. Dan ada duit pun belum tentu ada barangnya. Wah kita beneran minum harta karun nih hahaha. Bos yang royal banget sih. Arak sebagus ini dikasih buat kita minum. Mas yang botol ini harganya 300.000 yuan. Aku mau barang ini ya. Buat pajangan di rumah gengsinya gede banget. Aduh botol ini kan udah aku kasih kalian minum. Gak usah diambil lah. Aku masih punya 1 botol baru nih. Anjir masih ada 1 lagi. Buruan bawa sini lihat. Mas Jia botol ini 350.000 yuan. Aku ambil deh anggap aja aku hutang budi sama kamu. Sebenarnya sih diem lu. Tahu arak apa aja enggak? Masih mau rebutan sama gue dasar ngerusak barang bagus aja. Emangnya kalau lo yang ngenalin, bukannya sama aja kayak gue yang ngenalin. Halah udah deh, kalian berdua jangan ribut dulu. Botol ini kasih ke Bang Yu dulu aja. Gue masih punya koneksi kok. Nanti gue cariin 2 botol buat lo. Oke deh. Heha. Mas Guangxu emang paling pengertian. Oh iya. Di tempatku masih ada beberapa barang antik. Mau lihat gak? Tuh kan bener Mas Guangxu gak mungkin cuma traktir makan doang. Kan ada pakarnya nih Guru Yu. Lo kasih lihat ke dia langsung aja. Ini terhitung barang lawas. Tapi harganya nggak seberapa.
Paling dari zaman Republik harganya cuma 1000 atau 800-an lah. Hah, yang ini juga sama aja. Ya, Tuh kan apa ku bilang. Bro Guangxiu, mana mungkin setiap kali nemu barang antik sebagus itu kan? Iya kan, kalau emang beneran gitu, aku nggak bakal mancing ikan lagi deh. Mending aku turun ke kampung nyari barang antik aja, hahaha. Emangnya kalau situ pergi pasti dapet Hmm. Ha. Hahaha. Mulutmu itu loh. Hari ini bener-bener deh. Yang ini beneran barang lawas loh. Ini baru harta karun. Satu lagi keramik porselen biru putih besar dari zaman Ming Yonggel. Satu seri sama yang kamu lihat waktu itu. Kalau dua-duanya digabung nilainya jadi 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Oke, aku tutup mulut sekarang. Yang sebelumnya itu loh, karena belum ada riwayat transaksinya. Aku jadi susah naksir harganya. Tapi kalau dua-duanya diserahkan ke aku jamin minimal laku 15 juta. Waduh, makasih banyak loh Bang Yu. Ah, justru aku yang harus makasih karena kamu rela melepas barang kesayangan ini. Harta karun kayak gini, bagi orang-orang kayak kita ini barang langka yang susah dicari. Ayo minum dulu sini. Bersulang. Hahaha. Bos, yang boleh minta tolong nggak? Hubungan kita kan udah deket, nggak usah sungkan gitulah. Jadi begini. Lain kali bisa carikan belut sawah buatku nggak? Makin banyak makin bagus. Ada temanku yang badannya lagi loyo. Perlu makan belut liar kayak gini buat nambah stamina. Soal harga gampang lah. Beres, nanti langsung ku carikan. Gratis kok, nggak usah bayar. Tapi ini nggak gratis loh. Aku mau cari uang tahun 70-an buat koleksi iseng-iseng aja. Nggak masalah. Nanti pas balik aku suruh temanku cariin buat kamu. Oke, kalau gitu cepetan ya. Aku juga bakal cepet kok. Bukan aku. Temanku maksudnya. Iya bener, temanmu. Hei em. Uh. Aku ingat di rumah ada simpan beberapa perangkap belut. Pas banget bisa kepakai nih. Tunggu aku balik ke tahun 70-an buat bikin gebrakan besar sistem kirim aku ke tahun 1977. tepuk 1. Aku sudah balik. Bapak sudah pulang. Kamu sudah pulang. Lapar nggak biar aku masakin mie buat kamu? Boleh deh, kebetulan tadi siang aku habis minum sedikit. Jadi pengen makan yang hangat-hangat. Ya. Kak Guangxiu, akhirnya kakak pulang juga. Ada masalah apa, kenapa? Aku sudah nungguin kakak seharian. Si Jiang Minghai itu kakak tahu kan? Dia laporin kalau kakak nggak masuk kerja. Dia mau suruh akuntan potong poin kerja keluarga kakak. Apa kok bisa-bisanya begitu? Poin kerja itu kan nyawa kita semua. Si Jiang Minghai itu ada dendam apa sama aku? Kenapa sih dia cari gara-gara terus sama aku? Waktu kakak baru datang dulu, bukannya kakak ngintip kakak ipar sama si Xiao Meng mandi ya? Jiang Minghai itu kan pemuda kota yang dikirim ke sini. Karena nggak tahan hidup susah dia nikahin anaknya akuntan. Tapi sebenarnya dia masih naksir diam-diam sama si Xiao Meng. Mana ada aku ngintip? Aku itu lagi tangkap ikan tahu. Iya tangkap ikan. Oh, yang ngomong-ngomong, seingatku tugasmu sekarang kan ambil air di sungai. Diatur buat siram ladang kan? Iya, soal mengairi ladang. Urusan lahan ini setidaknya butuh setengah bulan lagi. Kalau cuma mengairi ladang mah gampang. Tinggal cari alat pompa air modern. Bisa mengerjakan kerjaan lebih dari 10 orang. Sudah, masalah ini kamu tidak usah pikirkan. Aku punya cara sendiri. Ngomong-ngomong belut yang kemarin. Kamu tangkap sama Afu di sawah kan? Iya, di sawah ada banyak banget. Tapi agak susah menangkapnya. Begini deh, kamu mau cari uang tidak? Mau dong, siapa sih yang tidak mau uang? Nah begini, kamu ajak Afu kita ke sawah. Aku ajarkan caranya menangkap belut dengan cepat. Nanti kalau sudah dapat, jual ke aku 3 mao 1 jin. 3 mao 1 jin. Oke siap, aku cari dia sekarang. Bendahara yang itu mertuanya Jiang Minghai. Pasti dia bakal membela menantunya. Bagaimana kalau kita coba bujuk Pak Ketua Regu? Halah, tenang saja, aku jamin mereka tidak bakal bisa potong poin kerja kita. Malah mereka harus menambahkan poin buat kita. Mana mungkin bisa begitu? Kamu masih tidak percaya sama kemampuan suamimu ini? Tenang saja deh kamu. Tidur dulu sana di rumah. Aku pergi dulu ya. Cepat pulang ya. Kang Guo. Memangnya kamu tahu cara menangkap belut? Pakai ini dong.
Ini benda beginian bisa buat menangkap belut hah? Busyet, benaran dapat dong. Ini jauh lebih ampuh daripada alat yang itu. Wah, ampuh banget ya. Sini aku coba juga. Wah. Kak Guangxiu, aku benar-benar salut sama kamu. Alat kayak begini pun bisa kamu bikin. Kirain aku sudah jago banget menangkap belut. Gak ngangka kalau dibandingkan denganmu aku ini gak ada apa-apanya. Aku dengar soal alat ini dari salah satu pemuda terpelajar dulu. Paman Guang gampang banget ya nangkep belutnya. 3 Mao 1 Jin loh. Kalau diambil segitu apa kamu tidak rugi? Kita berdua tidak usah dibayar lah. Anggap saja kami ini sedang bantuin kamu. Ah, benar. Kamu aja kami berburu babi hutan saja kami sudah untung banyak. Kita kan saudara. Kalau dibilang 3 Mao ya 3 Mao. Kalian sebelumnya juga sudah banyak bantuin aku. Tapi aduh. Kalau kalian benar-benar mau berterima kasih padaku, bantuin aku tangkap lebih banyak belut. Kalian tangkap dulu saja, nanti antarkan ke rumahku ya. Ya aku mau mandi dulu. Oke siap. Aduh akuntan Yang, aku kasih tahu ya. Loh, pagi-pagi begini sudah cuci muka di sini. Jangan-jangan hari ini kamu mau malas-malasan dan bolos kerja lagi ya? Akuntan Yang, saya mau lapor. Kemarin malam Yang Guang bilang saya malas dan tidak masuk kerja. Coba potong saja poin kerjanya. Potong poin kerja sekeluarganya sekalian. Waktu kemarin kamu makan daging babi hutan hasil buruanku. Kenapa tidak bilang kalau aku pemalas dan bolos kerja heh? Itu beda urusan dong. Daging babi hutan itu kan bagaimanapun juga aset kolektif. Kalau begitu aku juga bisa bilang kamu cuma numpang enak dari aset kolektif. Oke kalau begitu aku keluar dari tim patroli kamu saja yang gantikan. Kenapa tidak berani ya? Takut setengah mati tuh, penakut macam dia mana berani ikut patroli berburu babi hutan. Aku rasa lihat babi hutan saja dia bakal kencing di celana. Kalau menurutku pahlawan desa seperti Paman Guang ini, cukup fokus patroli dengan baik saja. Tidak usah ikut kerja ladang. Akuntan Yang. Anda dengar sendiri kan, bocah ini bukan cuma malas-malasan kerja, malah mengadu domba warga, malah menghambat produksi. Saya usul potong poin kerjanya 3 hari. Sudah jangan ribut lagi. Yang Guangxiu kau ini, menghambat kemajuan produksi, potong poin kerjanya 3 hari. Pak akuntan Yang kau bilang aku menghambat produksi. Kalau aku kerjakan tugas 10 orang sendirian, apa kau mau beri aku poin kerja 10 hari? Halah jangan besar mulut. 1 orang kerjakan tugas 10 orang mana mungkin, terserah mau percaya atau tidak, kalau aku berhasil bagaimana? Pak akuntan Yang, kalau dia benar bisa kerjakan tugas 10 orang. Potong saja poin kerjaku 10 hari, bebankan padaku, semuanya dengar itu ya. Jadi bagaimana? Kalau Yang Guangxiu hari ini benar punya kemampuan itu. Aku catat poin sebulan buatmu pun tak masalah, semuanya dengarkan. Ini Pak akuntan Yang sendiri yang bicara. Benar. Kami dengar kami jadi saksinya, cepat tunjukkan pada kami. Kami dengar kami jadi saksinya. Cepat tunjukkan pada kami. Jangan buru-buru aku pulang dulu mau bersiap. Kalian tunggu aku di sini. Oke aku tunggu buktinya. Jangan sampai tidak balik ya. Siapkan saja poin kerjamu. Chunmei Chunmei. Sistem bawa aku kembali ke zaman modern. Halo, Kak Guangxiu. Halo Kak Guangxiu. Pagi-pagi begini, ada masalah apa? Uang yang aku minta sudah dapat belum? Cuma dapat kurang dari 1000. 1000. Cepat bawakan padaku sekarang. Ampun deh bang. Masih pagi buta begini. Soal belut pesanan temen lu itu. Udah dapat 15 kilo. Sip. Tunggu bentar gue langsung meluncur ke sana. Bikin ember pompa itu sebenarnya gampang. Prinsipnya sama persis kayak pompa air tangan. Tapi tahun 70-an gak ada bahan penyegel. Makanya gak bakal bisa dibikin. Tapi kalau di zaman modern ini mah gampang banget. Hah? Bang Guangxiu emang jago banget. Nih 500 nanti gue suruh dia cari lagi. Oke barang antik tahun 70-an ada berapa aja gue tampung. Siap bos. Kalau gitu gue bawa dulu ya. Hehe. HMH. Ember pompanya udah jadi nih. Saatnya balik ke kampung. Bikin warga desa kaget setengah mati. Haduh capek banget beberapa hari ini. Bisa gak sih gue cari duit dengan tenang?
Sistem anterin gue balik ke tahun 1977. Sistem anterin gue balik ke tahun 1977. Lu tahu gak kenapa keluarga kita gak bertani? Aneh banget deh, pokoknya gak mau ke sawah. Tuh datang orangnya. Waduh, datang dia. Paman yang guang. Nyali lu gede juga ya berani datang. Hah? Kalau gak datang gimana mau ambil poin kerja lu pada? Lihat aja gimana gue kerja sendirian setara 10 orang. Cih. Iya bener. Bener banget tuh. Mana tahu. Bener. Ya. Biar kutunjukkan bagaimana aku seorang diri bisa setara dengan 10 orang. Sedang apa kau ini? Iya tuh, dia sedang apa sih? Orang bodoh kali ya. Hei ayo kita lihat dulu apa yang kau lakukan. Oh hei, Pak Ketua. Yang Guangxiu bilang dia sanggup kerjakan tugas 10 orang sendirian. Sekarang dia lagi beraksi di bawah sana tuh. Kalau gagal poin kerjanya harus dipotong 10 hari. Hei Guangxiu jangan konyol. Cepat naik dan kerja yang benar. Pak Ketua Anda datang. Kebetulan biar aku tunjukkan. Bagaimana aku seorang diri kerjakan tugas 10 orang? Wah, hebat. Ya ampun, airnya keluar deras sekali. Sebentar saja sudah dapat 1 ember ini. Benar sekali kan? Pak Ketua, menurut Bapak aku sudah setara 10 orang belum? Jangan bilang 10 orang. Wah, benar-benar hebat. 50 orang pun bisa kalah ini. Akuntan Yang, jangan lupa tambah poin kerjaku 1 bulan ya. Selain itu potong juga upah 10 hari milik Jiang Minghai. Ini mana mungkin? Hei Minghai. Tadi kau kan paling ribut. Jangan-jangan dia mau kabur nih. Itu kan hei lari dia kabur-kabur. Hahaha hei, paman bisa ajarkan alat ini pada kami tidak? Iya betul. Ajari kami dong. Benar sekali. Ini sangat menghemat tenaga. Pak Ketua. Menurut Bapak ini termasuk meningkatkan efisiensi produksi kan? Boleh dong aku dikasih libur beberapa hari. Kalau kau bersedia ajarkan cara ini pada semua orang. Oke cutimu kuizinkan. Ini sih tidak bisa diajarkan, tapi nanti aku bisa buatkan beberapa, lalu aku ajari kalian cara pakainya. Oke. Pak Ketua gawat. Gawat ada macan ada macan. Macan waduh celaka ini. Jangan ribut semuanya. Ikut aku ke markas ayo jalan. Cepat kita lihat. Macan. Sudah dengar belum? Macan turun gunung. Astaga ngeri sekali. Ada kejadian apa? Katanya macan turun gunung, terus melukai orang juga. Untung keluarga itu pelihara babi. Babinya yang digondol. Macan harimau. Apa macan turun? Terus harus bagaimana ini? Itu kan jauh lebih ganas daripada babi hutan. Harganya juga jauh lebih mahal daripada babi hutan. Seluruh badannya itu harta karun. Binatang ini kalau di zaman modern termasuk satwa dilindungi. Tapi kalau di tahun 70-an beda ceritanya. Membunuh harimau bukan cuma tidak dipenjara. Malah bisa jadi pahlawan. Harimau ini jantan atau betina? Memangnya ada bedanya. Yang betina lebih galak. Bukan begitu yang jantan lebih berharga. Tangkur harimau itu barang bagus loh. Kalian semua juga sudah dengarkan. Kali ini harimaunya bukan cuma melukai orang, tapi juga menggondol seekor babi. Untung saja mereka pelihara babi. Kalau tidak, keluarga itu pasti sudah mati digigit macan. Iya benar macan itu tahun lalu juga pernah gigit orang sampai mati. Tenang, dengar saya dulu. Binatang buas ini kali ini sudah melukai orang. Lain kali dia pasti akan memakan manusia. Tim desa memutuskan untuk masuk hutan dan memburu harimau. Siapa yang bersedia mendaftar? Siapa yang berani pergi? Ini kesempatan langka seumur hidup. Tidak boleh melewatkan tangkur harimau ini. Kulit harimau juga harta karun yang langka. Nanti aku akan kembali ke zaman modern untuk mengambil beberapa barang. Harus lebih berhati-hati. Seharusnya bisa dapat saya mendaftar. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Bagaimana jika terjadi bahaya? Aku karena sudah masuk desa Xiaoping. Sudah seharusnya aku berkontribusi untuk desa ini tenang saja. Lalu aku bagaimana? Tenang saja tidak akan terjadi apa-apa kok. Yang Guangxiu bicara dengan bagus. Yang Guangxiu semangatmu ini sungguh membuatku terharu. Tapi orang sebaik ini, malah ada yang memfitnahnya. Mau memotong poin kerjanya. Benar-benar memalukan desa Xiaoping kita. Cih dasar cari mati. Siapa yang bilang begitu tadi? Siapa yang bilang Jiang Minghai? Apa kamu lagi yang mengatakannya? Bukan. Dengar ya, Jiang Minghai kamu juga harus ikut tim pemburu harimau kali ini. Jangan. Pak Ketua tidak bisa. Aku kakiku terkilir. Dasar pengecut. Apa-apaan ini? Potong poin kerjamu selama 1 bulan. Berikan Yang Guangxiu hadiah poin kerja 1 bulan. Dan berikan Yang Guangxiu libur 1 bulan. Kalau kali ini kucing besar itu berhasil ditangkap, Yang Guangxiu punya hak prioritas pembagian. Siapa lagi yang mau mendaftar? Saya daftar saya juga ikut. Oke begini. Paman Yang Guang.
Kali ini orang-orang yang mendaftar kuserahkan di bawah komandomu. Di gudang pasukan ada senapan semi-otomatis tipe 56. Satu orang satu pucuk. Tapi harus diingat. Pastikan keselamatan semuanya. Tenang saja Kapten. Saya jamin tugas selesai. Begitu saja bubar. Ayo jalan-jalan. Paman Guo, kapan kita beraksi? Sistem kembali ke masa modern. Waktu pendinginan tinggal berapa lama? Waktu pendinginan tersisa 8 jam lagi. Subuh saja aku mau balik dulu menyiapkan sesuatu. Kalian semua jangan khawatir. Aku punya senjata rahasia untuk menghadapi kucing besar itu. Benarkah Kak Guo? Kau yakin berhasil? Yakin 7 atau 80% lah. Nanti juga kau akan tahu. Hitung mundur pendinginan. 3, 2, 1. Sistem kirim aku kembali ke masa modern. Dengan ini harimau pun bakal tidur manis. Sistem kirim aku kembali ke tahun 1977. Aku mau menghajar harimau. Paman Guang, semoga kucing besar itu tidak datang malam ini. Tidak datang hari ini, besok juga pasti datang. Yang harus datang pasti akan datang. Itu dia. Hah? Paman Guang, senjatamu ini bisa diandalkan tidak? Kalau tidak kita semua bisa mati. Tenang saja. Jangankan harimau. Gajah pun kalau datang akan kubuat tumbang. Lebih dekat lagi. Sedikit lagi. Kak Guo, alatmu ini tidak mempan ya? Harimaunya masih bisa bergerak tuh. Jangan panik, biarkan pelurunya bekerja sebentar. Hah? Wah, hebat sekali. Bang Guangxiu hebat banget. Harimaunya beneran tidur nih. Wah, senjatanya canggih banget. Mati. Cepat habisi dia selagi belum bangun. Hati-hati sama kulitnya. Itu bagian yang paling mahal harganya. Tenang saja, tenang. Menegangkan sekali. Kalau bukan tahun 1977 mana bisa dapat barang begini? Bang Guang jantan atau betina? Jantan-jantan. Bagus, ayo cepat bawa balik ke desa. Nanti kita olah tangkurnya. Biar ngiler itu anak-anak orang kaya. Aduh. Pak Ketua, tugas terlaksana. Harimau ini berhasil kami tangkap. Bagus sekali. Wah, Yang Guangxiu benar-benar membunuh harimau itu. Dia hebat banget ya. Tahun lalu 2 orang mati pun tidak berhasil. Dia bawa 2 orang saja langsung beres. Si Yang Guangxiu ini, masa depannya cerah. Mulai sekarang dia jadi pahlawan penakluk harimau. Ibu ayah gagah sekali. Dia sekarang pahlawan penakluk harimau. Iya, ayah memang pahlawan. Guangxiu. Kita atur sesuai aturan lama kita ya. Kalian bertiga dapat setengah bagian harimau. Kalian punya hak prioritas atas bagian dalamnya. Pak Ketua. Saya mau beli tulang dan tangkur harimau bagian mereka seharga 20 yuan. 20 banyak amat. Paman harimau ini kan paman yang bunuh. Kalau paman mau ambil saja langsung. Tidak usah bayar. Benar, tidak usah bayar. Tidak bayar tidak boleh dong. Menurutku boleh, tidak masalah. Nanti setelah kucing besar ini selesai diurus, saya antarkan ke tempatmu ya. Baiklah, kalau begitu saya pulang istirahat dulu. Pergi sana, haha. Kak Long, kok tumben datang? Aduh Kak Su. Aku nggak pantas dipanggil kakak sama pahlawan penakluk harimau sepertimu. Kakak, bisa saja aku kesini mau antar barang kok. Antar barang-barang apa ya? Bukannya dulu kakak suruh aku cari kupon arak Maotai. Masih butuh nggak? Ini sudah dapat. 15 lembar. Sanggup tampung nggak? Bisa, pasti bisalah. 15 botol Maotai, kalau bisa dapat yang cap Feitian atau bintang 5. Wah, untung besar tuh. Kalaupun nggak dapat. Dapat yang cap bunga matahari pun untungnya lumayan. Ditambah lagi tulang dan tangkur harimau. Kali ini panen besar nih. Nih, ini uang 100-an yuan lebih. Kakak simpan ya. Kak Su, ini benda apa? Oh, ini korek api gas. Teman bawakan dari Shanghai buat aku. Boleh lihat nggak? Jangankan cuma lihat. Buat kamu juga boleh. Cuma 2 yuan kok. Tapi lain kali cariin kupon Maotai yang banyak lagi ya. Kalau ada arak Maotainya sekalian, itu lebih mantap. Nanti. Aku hargai 16 yuan per botol. Oke, siap. Beres Kak Su. Benda ini masih ada stok nggak? Kayaknya ini bakal laku keras deh. Pintar juga otak bisnismu. Nanti aku cariin lagi deh. Hehe, langsung dapat 15 kupon Maotai. Si Hanlong ini boleh juga kemampuannya. Jauh lebih cepat daripada cari sendiri. Kak Su, kalau nggak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu ya. Tunggu dulu. Kamu kan sudah kumpulin kupon Maotai buat aku. Di tempat lu, masih bisa gak cariin barang-barang sebelum Dinasti King? Botol atau Gucci gitu? Perabotan juga boleh. Bang Su, buat apa sih lu ngumpulin rongsokan begitu? Dibuang di jalan aja, gak ada yang mungut, gak ada harganya. Aduh, gue ini kan emang hobi barang gituan. Lu cariin aja buat gue, harganya 5 mao. Ada berapa gue ambil semua. Gampang itu mah. Oke Bang Su, deal ya. Beres, gue jalan dulu.
Heh. Anu, teman kamu tadi siang itu kerjanya apa sih? Oh dia cuma datang ngantar barang buat aku. Bentar lagi aku mau ke tempat Guan Guo ambil tangkur harimau. Sudah malam begini, kamu ingat pulang cepat ya? Iya dong. Itu si Daya sama Arya kan sudah besar. Malam ini mereka sudah bisa tidur sendiri. Hah? Kok kamu gak ngerti sih? Maksud kamu? Wah sepertinya tangkur harimau ini memang harus direndam arak. Mesti sisain dikit buat sendiri nih. Aduh harus pakai kupon lagi buat tukarnya. Maotai beginian baru bisa diurus pas sudah zaman modern nanti. Kami punya kupon. Diam semuanya jangan ribut. Kalau ribut lagi gak bakal gue jual lu mau apa? Emang dasar pegawai koperasi. Tiap kali datang. Selalu bikin gue si orang modern ini ngerasain. Rasanya jadi orang rendahan. Hei ngapain lu bengong? Lu mau apa? Maotai ada Maotai bintang 5 gak? Gak ada kalau Maotai bunga matahari besar. Gak ada cuma sisa 10 botol. Bunga matahari kecil berpita. Gue ambil semua. Wui kamu punya kupon sebanyak ini. Kalau mau belanja ya harus bawa kupon segini dong. Gak usah banyak omong deh. Waduh waduh. Aduh sana ambil gih. Siap tunggu sebentar ya. Baik hati-hati di jalan ya. Sistem kirim aku balik ke zaman modern. Ah gak jadi deh, jangan panggil mereka ke sini dulu, soalnya nanti susah jelasinnya. Mending ini direndam jadi arak obat, dibikin jadi barang jadi dulu, baru panggil mereka buat dijelasin pelan-pelan. Heh. Barang ini ternyata lumayan berharga juga, masih harus dicampur banyak ramuan obat. Ah ya sudahlah. Cepat selesaikan terus pulang deh. Hah? Aduh. Barang ini kalau direndam 2 hari khasiatnya pasti gila banget. Hah? Balik dulu saja deh. Ya. Pulang nanti masih harus buru-buru jalan. Harus cari cara buat dapat kupon sepeda nih. Kok aku bego banget ya? Ini kan zaman modern ngapain cari kupon sepeda? Tinggal beli saja satu terus bawa balik beres kan? Heh. Mas mau sepeda gak barang baru nih? Di tahun 60-70-an ini lebih mewah dari BMW sama Mercedes loh. Harganya berapa? 800. 800 kemahalan dong. Di internet cuma 600 kok. Yang di internet gak sebaru ini mas. Kualitasnya juga gak sebagus ini. Kalau mas memang mau, saya diskon 50 deh. Oke deal. Sip. Oke kalau begitu aku bawa jalan ya. Sistem mengirimku kembali ke tahun 1977. Wih keren banget nih Cih. Haha. Buset sepeda ontel 28 nih. Bang Guangxiu kamu beli sepeda baru ya? Kebetulan di toko lagi ada barang. Ya langsung ku beli saja. Ya ampun sepeda ini ada boncengannya juga. Sumpah ini keren banget. Nanti kalau keluar bisa buat pamer nih. Desa kita punya satu lagi sepeda ontel baru. Bang Guangxiu sepedamu ini benar-benar keren. Lumayan lah. Bukan begitu mah. Masalahnya aku enggak punya kupon. Kalau ada kupon aku juga pasti beli satu. Bang Guangxiu boleh dong ajak aku jalan-jalan naik ini. Neng Meng, kapan-kapan saja ya Bang Guangxiu sudah sibuk seharian dia capek. Oh iya sudah malam nih, aku harus pulang makan dulu. Bang Guangxiu. Besok sepedanya bisa jemput aku sebentar enggak? Aku mau pergi kencan buta di gedung besar depan sana. Beres besok kalau enggak dipakai ambil saja. Makasih ya Bang Guangxiu. Kenapa cemburu ya? Aku juga enggak niat biarkan dia duduk di boncenganku kok. Benarkah? Tentu saja benar dong. Buat apa aku bohong sama kamu? Kamu bilang hari ini suruh aku pulang lebih awal terus mau ngapain? Terus aku masakkan makanan enak buat kamu. Eits, aku belum lapar kita olahraga sedikit dulu yuk. Ayah ibu. Kalian lagi ngapain? Enggak ngapa-ngapain kok. Mataku kelilipan. Ayah lagi bantu tiup mataku. Iya benar tiup mata. Tiup mata aduh. Matamu sudah sembuh belum? Mau langsung pergi makan dulu dong nanti aku bantu keringin rambutmu baru jalan. Aku masih harus nidurin anak nih. Masih ngambek ya? Wah kayaknya malam ini bakal tidur sendirian lagi deh. Hahaha. Bang Subarang yang abang cari ada di sini.
Kelihatannya tua banget ya. Zaman segini belum ada teknik bikin barang antik palsu yang canggih. Pasti banyak yang asli nih. Barang ini ditaruh begitu saja di sini. Enggak takut diambil orang apa? Ah Bang Su, cuma abang doang yang mau nampung. Kalau enggak sih rongsokan begini, siapa juga yang mau mungut kalau ditaruh di sini aku sih ogah. Bang Su terus meja 8 dewa ini harganya kemahalan. Aku enggak beli kok cuma lihat-lihat dulu. Meja 8 dewa ini, nanti kita omongin lagi. Kamu masih punya kupon Maotai enggak? Ada biar aku ambilin. Hei. Oke sebentar lagi aku hitung duitnya buat kamu. Bang Su, ini totalnya ada 120 barang. Enggak modal uang kok cuma hasil tukar beras. Aku kasih harga murah deh buat abang. Enggak usah kamu kan sudah susah payah nyarinya. Ini sudah jauh lebih bagus dari perkiraanku. Aku hargai 6 mau per barang. Kalau kualitasnya bagus, lain kali aku naikin lagi harganya. Wah saya jadi sungkan nih. Bos 6 mau per barang. 120 barang. 72 yuan kita kaya mendadak nih. Ini. Kaya raya, kaya raya, kaya raya. Sebenarnya yang untung besar itu aku. 30 botol Maotai, 100 lebih barang antik. Cepat cari orang buat periksa barangnya. Ngomong-ngomong pemilik meja ini ada di mana? Bang aku panggilin orangnya ya. Li Xiaozi, Li Xiaozi. Bang Long. Kenapa meja persegi ini kelihatannya usang sekali? Sepertinya ini barang antik. Bos kenapa meja ini harganya 200? Berapa 200? Hei, kau Li Xiaojun apa kau sengaja mau menipu temanku ini hah? Waktu itu kau bilang 150 lo. Bang Long jangan bicara begitu dong. Harga pangan saja sekarang naik. Masa barang sebagus ini tidak boleh naik sedikit? Kawan coba kau lihat sendiri. Ini kayu Huang Huali kualitas terbaik dari akhir dinasti Minglo. Kayu Huang Huali memang barang bagus. Tapi aku tidak bisa dipermainkan dia begini. Kawan meja ini sebenarnya tidak terlalu penting bagiku. Kalau sikapmu mau memeras begini, lupakan saja deh. Kawan jangan begitu. Harganya bisa kita bicarakan lagi kok. Kita hitung 150 saja. Tadi 150 masih boleh. Tapi sekarang kalau lebih dari 100 aku tidak mau 100. Itu terlalu murah lah. Ayolah kawan. 100 ya 100 deh. Anggap saja demi menjalin persahabatan denganmu. Soal kejadian hari ini. Aduh memang aku yang salah dan tidak jujur. Haha bagus. Meja ini aku ambil. Nanti kalau ada barang lain cari aku saja ya. Tolong angkut mejanya. Baiklah barangnya taruh di sini saja. Sebentar lagi akan ada orang yang datang mengambil. Oke siap ada hal lain. Bang Su soal korek api yang dijanjikan itu. Korek api ya. Totalnya cuma ada segini. 2 yuan 1 buah. Lain kali aku bawakan lebih banyak lagi ya. Terima kasih Bang Su. Kalau begitu aku pamit dulu. Tangkapan kali ini lumayan banyak. Tidak tahu apa Bang Yu dan teman-temannya sanggup menampung semua. Sebaiknya kusuruh mereka bawa lebih banyak orang. Sekalian kutraktir mereka makan daging buruan. Sistem masukkan ke ruang penyimpanan. Ikut aku kembali ke zaman modern. Halo Bang Yu. Barang yang kudapat kali ini agak banyak. Bagaimana kalau abang panggil beberapa orang buat bantu lihat? Nanti kutraktir makan daging buruan. Oke siap tidak masalah. Astaga. Tempat ini benar-benar tempat jin buang anak. Kenapa kita disuruh datang ke sini? Memangnya ada makanan enak apa di sini? Pak Yu bukannya kau bilang mau ajak makan ikan? Kan sudah ku bilang, bukan aku yang mentraktir, tapi adik kecilku yang itu. Piring porselen biru putih besar waktu itu punya dia loh. Keberuntungan anak itu memang bagus. Tapi apa dia punya barang sebagus itu lagi? Asal kau tahu ya, barang pasaran tidak akan kupandang. Kita masuk dulu saja. Daging buruan hasil tangkapannya tidak bisa didapat orang biasa. Para bos sekalian, makanan sudah siap. Ayo silakan masuk. Ayo jalan hei. Wah. Ternyata benar daging babi hutan mantap. Babi hutan ayam hutan kelinci hutan. Makanan begini harganya bisa 3-4 ribu yuan. Aku sendiri saja tidak rela makan semewah ini. Menarik juga. Ternyata adik ini orangnya royal. Mari saya perkenalkan diri. Saya Chen Jiangang dari grup Tiangang. Ini Li Sunsing dari dealer mobil Sunsing. Pak Chen Pak Li mari bersulang. Eits. Ini arak sorghum. Makanan enak semeja begini masa pasangannya arak sorghum biasa. Rasanya kayak ada yang kurang nendangkan. Gak bisa gini biar aku ambil 2 botol dari mobil. Tunggu dulu. Pak Chen di sini ada barang bagus. Bapak coba dulu baru tahu rasanya. Minuman ini kok baunya amis ya? Gak beres nih mending aku ambil 2 botol dari mobil aja. Tunggu dulu barang ini kalian gak bakal sanggup minum. Aku masih punya yang lain kok. Tunggu sebentar ya. Minuman ini kelihatannya agak aneh ya. Ini Maotai kan? Aneh itu justru tandanya asli. Ini ternyata Maotai cap bunga matahari kecil yang pakai pita. Tahun 75 gila. Coba aku lihat ini dia Maotai bunga matahari kecil yang legendaris. Bro malam ini kita jangan minum yang ini deh. Pak Chen cuma sebotol minuman doang kok. Kalian datang aja sudah kehormatan buat aku ayo minum. Sekarang juga kita buka dan minum.
Bukan, maksud saya bukan begitu. Minuman ini kamu jual ke saya saja. Soalnya besok lusa saya harus menjamu teman. Ya sudah, botol ini bawa saja. Bro, kamu memang royal sekali. Minuman ini harga pasarnya 80.000 yuan. Saya bayar 100.000 yuan. Saya hutang budi sama kamu. Gak usah, aku masih punya lagi kok. Hahaha. Busiet, masih ada satu botol lagi. Aduh, sini. Jual ke aku saja ya, oke. Botol yang tadi aku gak enak hati mau minta. Botol ini harus aku yang simpan. Kalian berdua jujur saja ya. 2 hari ini aku juga butuh pakai. Hahaha. Sudah semuanya. Jangan rebutan di sini, aku masih punya banyak kok. Masih ada lagi, ya ampun. Bro, kamu hebat banget sih. Jangan-jangan kamu bandar grosir ya? Aku tuh nggak tahu kalau kalian semua mau beli. Gimana kalau kalian masing-masing ambil satu botol sisa yang kita minum tadi. Sini biar aku tuangkan segelas buat saudara Guangxiu. Jangan, aku minum yang ini saja sudah cukup. Mana ada ceritanya tamu minum arak bagus, sedangkan tuan rumah minum arak kualitas rendah. Arak ini memang bagus, tapi itu bisa dibeli sedangkan arakku ini nggak bisa dibeli. Emangnya arakmu itu arak apaan sih? Arak ginseng tulang macan dan torpedo macan. Wah sobat, barang beginian masih bisa kamu dapatkan. Jangan-jangan kamu. Tenang saja, aku punya cara sendiri. Wah, nggak tahan nih. Bagi aku segelas dong. Aku juga mau segelas. Hahaha, kalian ini cepat banget berubah pikiran. Pelan-pelan ya, walaupun belum lama direndam, tapi khasiatnya masih terasa kok. Sobat, apa arakmu ini boleh diminta? Ini sih nantinya aku sendiri pun gak bakal bisa dapat lagi. Kalau begitu aku yang lancang. Maaf, aku sudah lancang ya. Sebagai permintaan maaf, aku hukum diriku minum 3 gelas. Hahaha. Bilang saja kamu ngiler sama torpedo macannya. Pakai cari-cari alasan segala. Akal bulusmu itu sudah kebaca banget tahu. Hehehehe. Ya ampun, sudah. Kita sebentar lagi masih ada urusan penting yang mau dibahas. Jangan sampai kebanyakan minum ya. Kalau begitu kita sambil makan minum dan ngobrol saja gimana? Hahaha, boleh. Ayo, mari. Sepertinya ini barang antik. Tapi kayaknya nggak terlalu berharga deh. Paling cuma 1.000 atau 800-an lah. Kali ini aku dapat banyak kok, jadi nggak usah buru-buru. Barang antik itu bukan soal omongan manis tapi kualitasnya. Wah. Parchen. Coba lihat. Astaga, gila banget. Ini vas glasir biru langit Ruyao dari dinasti Song Utara. Warnanya hijau segar dan begitu kaya. Glasirnya tebal dan bening berkilau, persis seperti keindahan langit cerah yang muncul dari balik awan setelah hujan. Ini benar-benar barang kelas kakap. Barang punyaku ini nilainya berapa? Barang seperti ini yang dilelang sebelumnya. Oh ya, nilai pasarnya 250 juta. Tapi apa? Tapi barang begini kecuali bisa ketemu pembeli yang pas, bakal susah banget dijualnya. Ngomong-ngomong, 2 piringmu itu sudah ada titik terang. Bro. Vas biru langitmu ini aku ambil deh. Tapi ada satu masalah, aku nggak punya uang tunai sebanyak itu. Nggak ada uang yang nggak ada uang. Masa aku harus ngasih utang ke kamu atau gimana? Soal nggak ada uang itu gampang diatur. Villamu itu bukannya dari dulu belum laku-laku. Benar juga, bro, aku punya villa nilainya 300 juta. Kalau uang tunai aku nggak punya, tapi kamu lihat dulu deh, villaku bisa kuserahkan padamu. Aku memang lagi kepikiran cari uang buat beli rumah sih. Lagian tempat sekarang juga nggak nyaman, tapi kalau langsung pindah ke villa apa nggak terlalu mewah? Villa dia itu memang bagus banget kok. Kalau kamu ambil juga nggak bakal rugi. Oke deh, nanti kita pergi lihat. Kalau cocok ya tukar. Kalau nggak cocok ya sudah. Sip, villaku itu begitu kamu lihat pasti langsung suka. Ayo kita berangkat sekarang. Tunggu. Aku masih ada urusan yang mau dibahas sama saudara Guangxiu. Kau puaskan? Ya ayo jalan. Kau pergilah kalian, kita minum. Hahaha. Ayo. Ada seorang teman. Dia sangat butuh obat kuat semanjur arak tangkur harimau ini. Begini saja, bisa tidak aku bawakan sedikit untuk dia? Boleh saja sih, bagaimana pencarian uang tahun 70-an milikku itu? Jumlahnya ada beberapa ribu loh. Arak tangkur harimau ini ya, cuma buat icip-icip saja. Harus direndam sebulan dulu baru khasiatnya nendang. Nanti kalau sudah waktunya kusisakan sedikit buat temanmu. Kalau begitu ayo kita jalan lihat rumahnya. Wah, coba kau lihat. Ini satu-satunya villa di Pulau Danau Timur. Luas tanahnya 2 mu. Villanya 4 lantai. Taman kolam renang semuanya ada. Kalau bukan karena aku naksir barang antik di tanganmu, aku tidak akan rela melepasnya. Villa ini memang bagus.
Dibeli juga tidak ada ruginya. Lagi pula aku baru saja kembali ke tahun 1977. Sebulan saja sudah untung beberapa ratus juta. Pasti masih bisa dapat barang antik yang lebih bagus. HMH. Boleh juga barangnya. Jadi soal pertukaran itu, kurasa bisa diatur. Kau urus saja prosedurnya. Kalau begitu akan kuatur pengiriman kontraknya untukmu. Silakan masuk. Hahaha. Sudah selesai bongkarnya. Sobat villa ini kedepannya resmi jadi milikmu. Pak Chen senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama. Kalau begitu aku jalan dulu. Ahahaha, baiklah. Mulai sekarang aku juga jadi orang yang punya villa. Sayang sekali dari tumpukan barang tua ini cuma satu yang berharga. Tunggu dulu, aku masih punya dua lagi. Meja 8 dewanya mana? Saking senangnya aku, sampai lupa tanya soal meja 8 dewa itu. Ini nilainya 1 juta. Aku harus jual 1 juta lebih. Sekarang mereka juga sudah mabuk. Nggak pas kalau panggil mereka ke sini. Yah, mending coba posting di internet dulu. Lihat ada pembeli nggak? Nggak ada satupun pesan yang masuk. Ternyata internet memang nggak bisa diandalkan. Untung aku beli buku sendiri. Jadi bisa belajar banyak akhir-akhir ini. Hah? Sistem kirim aku kembali ke tahun 1977. Baru saja tinggal di villa mewah langsung balik ke rumah butut tahun 77 ini. Bedanya jauh banget. Hadeh, perlu bikin rumah baru nggak ya? Ngapain kalian ke sini? Kamu ini paman Guang ya? Aku ini neneknya Daya dan Eria. Dia inilah orang yang anaknya mati dan malah bikin kakakku mati juga. Dia nggak kasih makan dan minum dua anak itu. Kalau bukan karena aku datang, dua anak itu pasti sudah mati. Mau apa kamu ke sini? Begini loh. Kalian sekarang kan jadi orang tua dua gadis itu. Aku ini nenek kandung mereka loh. Jadi kita ini sekeluarga. Aku mau pinjam uang sedikit sama kamu. Siapa yang sekeluarga sama kamu? Pergi sana. Paman Guang, aku lihat kamu suka banget sama anak kecil ya. Lihat tuh, kamu kasih mereka makan enak banget. Gimana kalau begini saja? Aku punya dua cucu laki-laki. Bagaimana kalau aku titipkan ke kamu? Kamu kan baik banget sama mereka. Malah dikasih baju baru lagi buat mereka. Aduh, dasar dua anak perempuan tak berguna ini. Apa tidak sayang buang-buang uang begitu? Sana siapa juga yang sudi melihatmu, dasar bajingan. Otakmu itu sakit ya? Jaga mulutmu kalau bicara. Kamu ini laki-laki liar entah datang dari mana. Terus kamu dasar wanita gatal. Kakakmu itu yang sudah bikin anakku mati. Kamu juga sama saja bukan orang baik. Pergi sana, rumah kami tidak sudi menerimamu. Kalau kalian memang tidak mau meminjamkan uang, aku bakal bawa dua anak perempuan ini pergi. Kamu berani? Hah, memangnya kenapa aku tidak berani? Mereka itu cucu kandungku. Rumah ini juga peninggalan almarhum anakku. Mau bagaimana? Hah? Jadi mau pinjamkan tidak? Mau main kasar sama aku ya? Mau bawa pergi dua anak ini? Asal tahu saja aku sudah habiskan 100 yuan lebih buat mereka. Dasar kau bajingan. Kasih aku apa? Banyak sekali kamu yang keluar uang buat mereka, apa urusannya denganku? Bukannya kamu nenek kandung mereka? Mau kasih tidak? Kalau tidak aku lapor ke kepala desa. Awas ya, kamu tunggu saja. Hih. Bu, kami janji akan menurut mulai sekarang. Nenek memukuli kami setiap hari, juga tidak kasih kami makan. Tenang saja, ayah tidak akan mengusir kalian. Mulai sekarang selama ada ayah tidak ada yang boleh menindas kalian. Besok ayah bawa kalian ke kota. Kita makan yang enak-enak. Asyik pergi ke kota lagi. Bisa makan manisan buah. Kalian bersih-bersih badan dulu sana. Terus langsung tidur ya. Maaf ya sudah merepotkanmu. Bicara apa sih kamu ini? Kita ini kan satu keluarga. Kamu juga cepatlah istirahat. Hah? Ada apa? Paman Guang, terima kasih kau sudah menjadi sandaranku.
Kau gadis muda begini merawat dua anak sendirian selama ini. Pasti berat sekali bagimu. Tidurlah, besok aku punya kejutan untukmu. Aku mau ke koperasi sebentar beli barang. Kau ajak anak-anak main di sana dulu ya. Baik. Mau beli apa? Yang ini. Oke deh. Ini terima kasih. Bibi mau beli apa? Berikan aku sebotol arak. Baik. Terima kasih. Kau datang lagi hari ini mau beli arak Maotai kah? Coba lihat, keluarkan saja stoknya. Pelayan ini kelihatannya lumayan juga. Ada apa saja, aku mau semuanya. Hari ini ada arak apa? 10 botol Maotai bunga matahari besar. 5 botol Maotai peri terbang, aku mau itu. Siap. Ambilkan aku 2 slop lagi. Rokok Yuxi dan ambilkan arak biasa. Oke, siap. Barang sebanyak ini apa kau kuat membawanya? Bagaimana kalau Maotainya titip di sini dulu? Biar temanku yang bawakan pulang untukmu. Tidak usah. Baik, aku ambilkan untukmu. Aduh, beratnya. Sini. Hei. Sistem masukkan Maotai ke ruang penyimpanan. Akhirnya aku dapat juga Maotai peri terbang. Saudara, jangan buru-buru pergi dong. Kau sudah punya pasangan belum? Belum kan? Kebetulan adik perempuanku belum menikah loh. Pantas saja hari ini sikapmu baik sekali padaku. Ternyata karena mau menjodohkan. Asal tahu saja anakku sudah besar loh. Apa Chunman cemburu lagi? Aku juga nggak tahu kenapa dia semenyebalkan itu. Itu kan gara-gara kamu. Soalnya kamu terlalu hebat. Kak Guangxu, kamu pergi ke kota lagi ya? Beli barang bagus apa? Cuma beli barang biasa saja kok. Kak Guangxu. Lain kali kalau ke kota boleh ajak aku nggak? Aku nggak berani kalau pergi sendirian. Kayaknya nggak enak deh. Istriku lagi nunggu di sini. Aku pulang duluan ya. Kak Guangxu, kalian kan belum menikah. Chunmei. Chunmei, kamu cemburu lagi ya? Siapa yang cemburu? Tenang saja. Aku janji mulai sekarang gak bakal bikin kamu cemburu lagi, oke? Aku bukan cemburu. Aku cuma minder. Aku rasa kamu terlalu sempurna. Aku nggak pantas bersanding sama kamu. Umurku sudah nggak muda lagi. Bawa 2 anak pula. Kalah jauh dibanding gadis-gadis desa itu. Apalagi kalau dibanding sama nona-nona kota. Kata siapa, bagiku kamulah yang terbaik. Nggak usah menghibur aku deh. Selama ini kamu nggak pernah sentuh aku. Apa kamu sebenarnya jijik sama aku? Kamu sudah cukup baik sama kami bertiga. Mendingan kamu pergi saja. Nikah saja sana sama Fei Xiaomeng. Ngomong apa sih kamu? Kamu itu cantik dan pengertian. Di hatiku kamulah yang terbaik. Aku nggak pernah terpikir buat ninggalin kamu. Oh iya. Hari ini aku punya kejutan buat kamu. Coba lihat. Rokok dan minuman. Ini buat rencana kita bangun rumah baru. Nanti kalau waktunya pas, kita akhirnya bisa menjadi suami istri yang sah. Apa benar yang kamu katakan itu? Ya, tentu saja benar. Chunmei, sejak kecil aku tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Setelah bertemu denganmu, kamulah yang membuatku merasakan kehangatan itu. Makanya aku ingin kita terus bersama selamanya. Kenapa kamu malah menangis? Aku menangis karena bahagia. Tenanglah, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku mau masak dulu ya. Baik, kebetulan aku mau cari Pak Ketua. Mau membicarakan soal pembangunan rumah. Biar rumahnya cepat dibangun. Biar hati kita juga cepat tenang. Ya. Kak Guangxu, kami datang. Terima kasih semuanya sudah datang membantu membangun rumahku hari ini. Aku akan siapkan sarapan untuk kalian semua. Masak apalagi tidak usah repot-repot. Kami semua sudah sarapan sebelum datang ke sini. Kak Guangxu, kami datang bukan demi makananmu. Tapi karena kami menghormatimu. Guangguo, cuma suaramu saja yang paling kencang. Memangnya kenapa? Kemarin Kak Guangxu kasih kamu korek api, pasti kamu pakai buat hal yang aneh-aneh kan? Jangan sembarangan ngomong ya. Siapa bilang aku tidak punya tenaga? Kalau tidak percaya sini kamu coba. Haduh, dasar sekumpulan orang bodoh. Punya waktu luang malah bantu orang lain. Mending dipakai kerja buat cari poin. Benar sekali itu. Si Guangxu itu dapat lahan rumah sebesar itu. Entah sampai kapan baru selesai dibangun. Kalian ngomong apa barusan? Jangan pedulikan mereka. Ayo kita kerja. Sebentar lagi kita makan. Aku justru mau lihat masakan enak apa yang bisa dibuat sama pahlawan penakluk harimau ini. Kakak ipar datang. Waktunya makan. Kak, siang ini kita makan apa? Nanti lihat saja juga tahu. Kakak pasti kasih kita makanan yang enak. Betul itu.
Masakan rumah Guangxiu lebih enak daripada pas tahun baru. Semuanya ayo cepat beres-beres, kita makan yuk. Halah aku tidak percaya. Masa setiap makan ada daging? Iya tuh. Aduh maaf ya. Nanti keluarga kami beneran bakal kasih daging tiap hari loh. 2 hari lagi, aku mau siap-siap naik gunung buat berburu. Oh iya. Kasih daging itu cuma hal yang paling dasar di sini. Mantap. Semua yang kerja di rumahku bakal dapat 1 bungkus rokok per orang, sama 1 botol minuman. Ya ampun ini terlalu mewah banget. Apa tidak usah saja ya? Ah tidak mewah kok. Kalian sudah kerja keras tanpa hitung-hitungan. Bantu-bantu di rumahku. Aku yang Guangxiu bukan orang yang pelit. Bukan 1 orang 1 bungkus, tapi 1 hari 1 bungkus loh. Waduh. 1 hari 1 bungkus. Yang Guangxiu ini benar-benar royal ya. Semuanya kerja yang rajin ya. Siang ini aku mau ke kota buat belanja. Kak Guangxiu bangun rumahnya masih butuh orang tidak? Aku juga bisa bertukang. Iya anak bungsuku jago bangun rumah. Sekarang aku panggil dia ya kamu bukannya. Maaf, untuk saat ini kami belum butuh orang lagi. Jiang Minghai sialan kau. Tadinya aku sudah siap mau datang, kamu malah bilang makan di sini tidak enak, ganti rugi rokokku 1 bungkus. Iya minggir. Jiang Minghai ganti rugi. Anu. Aku masih ada urusan, aku duluan ya. Hei berhenti kau, hei berhenti. Hahaha. Semuanya kerja yang rajin ya, aku mau ke kota sebentar. Tenang saja Kaksu, kami pasti akan kerja mati-matian. Kalau tidak nanti kami malu sudah dikasih makan rokok dan minuman. Kerja biasa saja sudah cukup, jangan terlalu memaksakan diri begitu. Seharusnya Han Long sudah datang hari ini, kenapa belum ada kabar juga? Aku harus pergi mengeceknya. Astaga. Ya ampun kenapa kau bisa jadi begini? Kaksu kenapa kau datang kemari? Aku lihat kau tak kunjung menemuiku, aku pikir terjadi sesuatu padamu. Ah jangan tanya deh. Baru saja aku dapat 1 kotak barang, malah dirampok orang. Dirampok siapa yang merampok? Belum ketahuan pelakunya. Awas saja bakal kuhabisi dia. Tapi Kaksu tenang saja. Barang yang dirampok itu cuma barang kampung. Barang bagus yang asli ada di pasar gelap. Nanti aku antar kau ke pasar gelap dan komune Taiping. Oke semoga ada hasil di pasar gelap nanti. Oh yang ngomong-ngomong, kupon Maotai tidak ikut terambilkan. Ah Kaksu tenang saja, kalau yang itu aman, sudah kusembunyikan. Nanti setelah dari pasar gelap akan kuserahkan padamu sekalian. Totalnya ada 27 lembar. Oke ayo kita ke sana sekarang. Kaksu tenang saja, aku sudah suruh orang menyelidikinya. Tidak sampai 3 hari, pasti akan kutemukan barang-barang itu. Oke kalau kau butuh apa-apa bilang saja padaku. Ayah, Paman Sunshine itu beneran datang loh. Kita kerjain dia nggak ya? Aduh nggak gampang loh. Udah nungguin dia lama banget. Akhirnya dia nggak tahan juga datang ke pasar gelap. Tumpukan keramikku ini loh. Cuma 2 teko tanah liat ungu ini. Untung aja aku jual di luar jadi lumayan harganya. Aduh kali ini nih. Harus bener-bener untung banyak dari dia. Seriusan. Iya. Kalau semuanya barang palsu apa nggak bahaya ya? Yah nanti kita nggak bisa dagang lagi dong. Kan masih ada cangkir ayam jago ini. Kalau kepepet jual aja ke dia. Biar dia ngerasain untung dikit lah. Hahaha oh. Biar rezekinya ngalir terus. Ayah emang paling jago dagang deh. Makanya kamu belajar dong. Itu ada toko. Ayo kita lihat. Xiao Jun mukamu kok senyum-senyum licik gitu lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikir mau nipu orang ya? Enggak kok enggak. Kak Long, ini aku sama ayah barusan bilang kalau barang-barang ini laku. Mau buat modal nikah aku nanti pas pulang. Jangan percaya sama dia. Dia pasti mau cariin ibu tiri buat kamu. Kamu ini ya? Kaksu, kakak jagain di sini dulu ya. Aku mau ambil barang sebentar. Oke. Bang teko ini dijual berapa ya? 51 biji ini barang zaman dinasti Minglo. Teko tanah liat ungu Yixing 51 biji. Mahal banget. Ini sih hampir sama kayak gaji buruh 2 bulan. Gini aja deh. 50 buat dua-duanya aku ambil. 50 dapat 2. Apa sih yang bos pikirkan? Ini barang antik asli zaman dinasti Minglo. Siapa tahu ini dari zaman dinasti Shang atau cuma buatan minggu lalu. Bos kita dagang itu modalnya kepercayaan. Lagi pula dengan mata jeli bos dalam menilai harta karun. Masa bos nggak bisa lihat sendiri sih? Oke kalau gitu yang ini sama yang ini. Aku ambil 200 saja. Waduh bos kalau 200, harganya terlalu hancur itu. Gimana kalau begini aja, 400 bos bawa semua. Aku kasih bonus cangkir kecil zaman Ming lagi. Gila ini kan cangkir ayam jago yang legendaris. Cangkir ayam Dou Chai Cheng Hua yang pernah laku dengan harga selangit. Itu loh. Yah nipu dia 400 buat barang rongsokan gini susah banget sih. Mending kasih bonus keramik lagi aja deh. Cangkir ayam ini kan asli zaman Ming. Beneran barang tua lo ini.
Kalau bukan karena dia pelanggan besar, nggak bakal aku keluarin deh. Anu. Kalian berdua lagi bisik-bisik apa sih di situ? Hahaha, pasti lagi sekongkol mau nipu saya ya? Ah, udahlah, nggak jadi beli. Tunggu bos. Kita ini cuma lagi hitung-hitungan harga modal kok. Begini saja deh, 300 ambil semua deh. Cangkir teh kecil ini ada pasangannya nggak? Buat saya pakai minum teh di rumah. Waduh, nggak ada lagi bos. Saya cuma punya satu ini doang. Ya udah 250 deh. Saya angkut, kalau nggak boleh ya udah batal. Oke deh, 250 saya lepas semua ke bos. Hehehehehe. Untung besar nih, menang banyak aku. Cepat-cepat masukin ke ruang sistem. Terus lanjut cek pasar gelap. Bang Su, gimana, ada hasil nggak? Ada sih tapi nggak banyak. Ayo kita ke pasar gelap di kota kabupaten saja buat lihat-lihat lagi. Oke Bang Su, kupon alkoholnya sudah kumasukkan ke tasmu ya, nanti kamu hitung lagi. Nggak usah dihitung, aku percaya sama kamu. Simpan uangnya baik-baik. Siap Bang Su, sekalian aku ikut kamu ke kota buat cari info. Siapa orang yang merampok barangku? Ayo. Ya, Dik, sini lihat-lihat dulu. Hehe. Dik, barang-barangku ini. Semuanya harta karun lo. Lukisan ini harganya cuma 10 yuan satu lembar. Asli atau palsu aku nggak tahu sih. 10 yuan satu. Mahal banget sih. Dik, jangan bicara begitu dong. Ini barang bagus yang susah payah ku dapat dari desa dengan harga tinggi. Coba lihat kondisinya ini. Lihat, ini barang bekas Kaisar Qianlong lo. Taruh saja biar kulihat sendiri. Haha, kamu ternyata ngerti barang ya? Hahaha. Sebenarnya aku juga nggak bisa bedain sih, tapi selama bukan buatan pabrik. Walaupun tiruan zaman sekarang, dijual lagi juga nggak bakal rugi. Bang Fas, ini harganya berapa? 120 ini mahal banget. Uang 120 ini bisa buat beli 1000 kati beras loh. Kamu nggak bisa bicara begitu. Kalau kamu beneran punya 1000 kati beras, jangankan 1000 kati, 500 kati pun aku kasih. Benar juga, aku bisa bayar pakai beras. Tahun 77 pangan susah dicari, tapi sekarang yang paling gak kurang itu ya pangan. Di ruang penyimpananku masih ada ribuan kati tuh. Oke bang. Aku beneran bisa dapet loh. Lagian ini beras yang dikirim langsung dari Dongbe. Kamu mau tuker nggak? Tuker dong, pasti tuker. Beneran ada beras 500 kati. Aku kasih kamu 1000 kati. Gimana kalau semua barang di meja ini buat aku? Wah, itu jelas nggak bisa. Kalau dikasih semua ke kamu aku rugi bandar. Gini deh, aku kasih lihat harta warisan leluhurku. Nih, lihat porselen biru putih ini. Bahan porselen biru putih ini. Kau nggak kayak barang antik ya? Jangan-jangan leluhurmu itu cuma sampai zaman Republik aja. Keluargaku ini keluarga kolektor barang antik loh. Kalau nggak mau tuker ya udah. Jangan. Aku ambil deh, tambah lagi 100 kati buat kamu. 100 kati nggak cukup. Minta tambah lagi, aku nambahin ini juga karena aku suka Gucci-nya. Karena enak dilihat makanya aku kasih tambah 100 kati. Ya udah deh, buat kamu aja. Kamu tunggu di sini dulu ya. Untung barangnya udah dimasukin duluan. Kalau nggak pasti bakal repot banget. Barangnya udah aku suruh orang antar ke sana. Barangku mana, sini, kasihin dong. Bung, kamu beneran orang hebat ya? Bisa dapat beras sebanyak ini. Besok-besok aku cari kamu lagi deh. Kerja sama itu harus dong. Hati-hati di jalan. Hahaha. Barangnya lumayan banyak juga. Nggak tahu deh harganya berapa. Pulang dulu besok baru balik ke zaman modern. Kemarin capek banget. Tidur bablas sampai siang. Gawat, harus cepet-cepet balik ke zaman modern. Sistem mengirimku kembali ke zaman modern. Wah. Sofa mahal ini rasanya memang beda ya. Ada barang bagus, cepat bawa ke sini. Adik Guang. Ada barang bagus apa lagi nih? Coba biar kulihat juga. Iya. Ini keponakanku Lingsan. Biar dia tambah wawasan. Teko tanah liat ungu ya. Barang ini bagus. Banyak orang kaya dan berkuasa menyukainya.
Tapi teko tanah liat ungu ini, sekilas tidak terlihat seperti barang antik. Paling cuma beberapa puluh tahun umurnya, sepertinya tidak terlalu berharga, memang bukan barang antik tua. Begitu kulihat dua orang bermargali itu, memang bukan orang baik. Benar saja aku dikerjai mereka, ya sudahlah ayo kita lihat barang berikutnya. Tunggu dulu. Aku bilang ini bukan barang tua, tapi tidak bilang kalau ini tidak berharga. Teko tanah liat ungu itu, bukan berarti makin tua makin mahal, seperti di zaman Republik Tiongkok yang melahirkan banyak ahli teko. Jadi Kak Li maksudmu? Kalau aku tidak salah lihat. Karya ini sepertinya buatan tangan sang maestro Gu Qingzu. Yang paling murah saja harganya bisa 2-3 juta. Di sini kau punya setidaknya 5 atau 6 buah. Apa itu artinya nilai barang ini setidaknya 15 juta? Bukan cuma 15 juta. Yang ku bilang tadi itu yang paling murah, 2-3 juta per buah. Yang ada di sini semuanya bukan yang termurah, seperti yang ada di tanganku ini. Namanya model antik Lanyan. Nilainya setidaknya 18 juta. 18 juta bos yang benar-benar beruntung. Bos yang bukan cuma beruntung. Barang bagus simpanan bos yang memang banyak sekali. Yang ini 18 juta saya ambil. Hei saya juga mau satu dong. Walaupun saya tidak paham soal teko tanah liat ungu, tapi barang sebagus ini tidak boleh saya lewatkan. Hahaha. Kalau begitu sisanya tolong Kak Yu bantu jualkan. Pelelangan di balai lelang waktu itu. Memang belum ada riwayat transaksinya. Orang lain susah menjual teko ini. Tapi tidak kekurangan pembeli. Saudara Hongshu, teko tanah liat ungunya sudah habis terjual. Perkiraan harganya 35 juta. Terima kasih banyak Kak Yu. Tidak justru saya yang harus berterima kasih padamu. Kali ini koneksi pertemanan saya jadi hidup lagi. Sama saja dengan menaikkan reputasi saya. Bos yang dalam 3 menit untung 35 juta. Tidak mau traktir makan nih. Traktir sih pasti dong. Tapi ini cuma pemanasan saja. Saya masih punya 2 pusaka lagi yang menunggu dinilai. Teko tadi saja sudah sejelas itu aslinya. Kamu masih punya barang bagus lagi. Yang ini kondisinya parah sekali. Haha ini sih bukan barang antik. Keramik ini. Sekilas terlihat palsu tapi saya merasa ada yang aneh. Ada aura misterius yang tak bisa dijelaskan. Mungkin ini tiruan karya seorang maestro. Sudahlah kawan. Saya tahu kamu masih tidak rela. Tapi ngomong-ngomong, harta karun di dunia ini tidak mungkin semuanya ada di rumahmu kan? Benar Pak Wu, bisnis ini juga mengandalkan keberuntungan. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat yang berikutnya. Waduh astaga. Gila. Ini kan cangkir ayam jago. Cepat letakkan. Barang semahal ini, harganya bisa ratusan juta. Kalau jatuh dan pecah apa lo sanggup ganti rugi? Aduh dudu. Jadi lo bilang ini beneran asli ya? Wah. Gimana hampir pasti asli kan? Lihat nih bagian dasar tanah liatnya alami dan halus banget. Barang tiruan kayak gini sering banget lewat di tangan gue. Tapi yang ini sempurna banget. Kalau beneran asli harganya bisa berapa tuh? Susah dibilang 10 tahun lalu di pelelangan aja laku 3 miliar. Sekarang dunia barang antik pasti bakal gempar. Terus sekarang kita harus gimana? Mending gue bikinin lelang pribadi skala kecil buat lo. Kita tunda 3-5 hari. Biar beritanya menyebar lebih luas dulu. Oke kalau gitu 5 hari lagi. Kita adain acara lelangnya. Bunyi lagi gue cabut dulu. Bro tunggu bro. Kayaknya buat urusan ini kita harus bikin perusahaan deh. Jadi kita jalanin ini atas nama perusahaan. Boleh juga. Nanti gue cari orang buat daftarin. Kita lihat 3 hari lagi bisa beres apa enggak. Gak usah repot bro serahin aja sama gue. Terus satu lagi bro. Soal perusahaan lo ini. Gue mau invest 10 juta ya. Gue cuma butuh namanya doang. Sekarang bisa naik sampai berapa gak ada yang tahu. Gue bakal posting ini di media sosial gue. Biar teman-teman gue pada lihat. Bang Yu, barang ini gak ditaruh di rumah lelang abang aja. Rumah lelang kecil gue mana sanggup nampung harta karun gini. Aduh kalau kapasitas gak cukup malah bisa bawa sial. Tapi, gue bisa bikinin lelang pribadi kecil-kecilan buat lo. Iya hampir pasti asli kok.
Ini barang punya temen gue. Halo Bos Chen. Tenang aja, gue pasti sampein maksud lo ke penjualnya. Wah, ternyata gue meremehkan kekuatan cawan Fajra ini. Uang, tenaga dan sumber daya semuanya akan kuberikan padamu. Aku juga mau minta jatah saham sedikit dong. Tentu saja boleh. Sudah sekian lama ini, untung ada bantuan dari kalian semua. Soal saham mah urusan kecil. Nanti kalau sudah saatnya, kita kasih Wu Zihao satu bagian juga. Om, banyak banget orang yang memohon minta Om investasi. Tapi Om malah tidak peduli sama sekali. Kenapa kok tumben aktif banget kasih uang ke yang Guangxu ini? Kamu tahu apa sih? Harta karun sobatku itu melimpah ruah tahu. Kita kerja sama dengan dia benar-benar ada untungnya. Ngomong-ngomong, urusan kita sudah selesai. Bagaimana kalau kita pergi makan? Jangan buru-buru. Itu sekarang dunia barang antik. Sedang gempar-gemparnya. Aku harus sibuk mengurus urusan perusahaan kita dulu. Makannya nanti saja ya. Sekarang ini dunia barang antik. Sudah gila banget. HP-ku sampai mau meledak di telepon terus. Aku urus telepon dulu sebentar. Ya sudahlah. Kalau begitu ayo kita jalan. Wow. Apa cawan ayam ke-20 sudah muncul? Harus segera temukan penjualnya. Museum kita justru kurang satu pusaka utama seperti ini. Cawan ayam ke-20 wajib dibawa ke pusat identifikasi kita untuk diperiksa. Mengerti kan? Iya. Ya. Akhirnya situasi sudah mulai tenang. Orang-orang ini sakti-sakti benar ya. Cepat banget mereka melacak sampai ke aku. Satu persatu mau transaksi denganku. Bagaimana kalau kita segera lelang saja barangnya? Supaya tidak timbul masalah yang aneh-aneh nanti. Aku setuju. Lagian semua orang yang perlu tahu kan sudah tahu. Enggak ada gunanya juga kalau terus ditunda-tunda. Masalah perusahaan juga. Kalau lelang kali ini sudah beres. Ini bakal jadi bisnis pertama kita sejak perusahaan berdiri. Semoga langkah awal kita ini sukses besar ya hehe. Cepat habisin makannya. Aku mau balik buat nyiapin acara lelang. Wah, pas banget dong. Aku juga ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Sampai ketemu 3 hari lagi ya bersulang. Sudah hampir waktunya janjian buat berburu. Harus gerak cepat dapat buruan sebelum acara lelang mulai. Sistem bawa aku kembali ke tahun 1977. Chunmei. Kamu sudah pulang. Akhirnya kamu pulang juga. Aku kangen banget sama kamu. Kak Guo. Apa aku datang di waktu yang salah ya? Menurutmu gimana? Yah, kalau gitu aku balik dulu deh. Tunggu, ada apa? Bilang saja kapan kakak rencana mau pergi berburu. Orang-orang yang mau numpang untung sama kakak itu sudah pada mendesak. Tadinya sih aku malas ajak mereka, tapi bagaimanapun juga ini kan di kampung. Oke, jadi mereka mau mendesak aku ya, pulang dan kasih tahu mereka. Tadinya aku niat mau pergi hari ini, tapi gara-gara mereka mendesak begitu, kita perginya besok saja. Kalau mau makan daging sama aku jangan banyak omong. Siap, sekarang juga aku balik kasih tahu mereka. Kak Guo memang gahar banget. Apa mending nggak usah ajak mereka saja sekalian? Tetap harus diajak dong. Bagaimanapun kita semua hidup di satu kampung, cuma keuntungan receh begini, asalkan mereka mau nurut, dibagi ke mereka juga enggak masalah kok. Hari ini sudah larut begini, kamu nggak pergi berburu, gimana kalau kita, Tunggu selesai pesta dulu baru kita omongin. Aku cuma mau nempel terus sama kamu, biar kamu bisa pulang dengan selamat. Daripada bengong nggak ada kerjaan, balik ke masa depan aja deh. Sistem kirim aku kembali ke zaman modern. Halo dasar bocah, akhirnya lo angkat juga teleponnya. Gue kira lo udah tewas dibunuh gara-gara cawan Fajra itu. Gue barusan dari gunung ambil barang. Baru aja sampai villa. Kalau gitu gue kesana buat rayain bareng. Cawan Fajra doucai lo laku 600 juta. Gila. Agak kebanyakan minum nih. Untung nggak sampai ketiduran mati. Kalau nggak bisa gawat urusannya. Nggak tahu rumah baru, sama acara pasang atap dan pestanya udah disiapin belum?
Sistem kirim aku kembali ke tahun 1977. Kamu sudah pulang. Aku kira kamu nggak bakal balik. Aku sudah datang, mana mungkin gak balik. Besok kan hari besar keluarga kita. Oh iya, barang-barangnya sudah siap belum? Semuanya sudah siap kok. Aku juga sudah siap. Waktu baik telah tiba, naikkan balok utama. Selamat ya, selamat ya. Selamat. Hahaha. Selamat ya. Selamat. Hari ini bukan cuma hari pasang balok atap, tapi juga hari resepsi pernikahanku dan Chunmei. Sebenarnya pas datang ke desa ini, selama ini aku selalu merasa hidupku hanya sekadar numpang lewat. Sampai akhirnya aku bertemu Chunmei. Dialah yang selama ini merawatku dan menyayangiku dengan tulus mulai detik ini. Aku berjanji akan menjaga Chunmei dan putri kami dengan sepenuh hati. Hadirin sekalian, silakan menikmati hidangannya. Bagus. Ayo mari kita makan.